Keluargaku menghina kami miskin dan menyuruh suamiku menata sandal tamu di teras. Mereka lebih membela menantu penipu itu dibanding aku sang tuan tanah sebenarnya. Kini ku balas kesombongan mereka jauh lebih kejam dengan kebangkrutan mutlak. Assalamualaikum Bunda semuanya. Kembali lagi di channel kesayangan Bunda semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu Bunda semuanya dari daerah mana saja ya. Saya doakan semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar ya. Selamat menonton. Namaku Nara Paramita. Pada usia 32 tahun. Aku adalah komisaris utama sekaligus pemegang saham mayoritas di balik shadow developer raksasa yang menguasai puluhan klaster perumahan elit dan properti komersial bernilai triliunan rupiah di ibu kota. Namun, jika kau bertanya pada ibu kandungku atau adik perempuanku, mereka akan tertawa sinis dan menyebutku hanya sebagai seorang penjual kue rumahan berkalung celemek yang hidup menumpang di kontrakan sempit. Pernikahanku dengan Bima Adiwangsa, pria yang mereka anggap sekadar sopir lepas bermodal tenaga, adalah aib terbesar dalam silsilah keluarga kami yang menjunjung tinggi ilusi kasta. Mereka tidak pernah tahu bahwa rumah kontrakan sempit kami memiliki lift pribadi yang terhubung langsung ke penthouse eksklusif di jantung kota, atau bahwa Bima sebenarnya adalah CEO dan pewaris tunggal Adiwangsa Logistics, raksasa rantai pasok yang mengendalikan urat nadi distribusi negara ini. Rumah tangga kami adalah sebuah panggung sandiwara yang kami bangun dengan sangat teliti. Kami sengaja menyembunyikan kekayaan kami, mengenakan daster lusuh dan kemeja pudar, semata-mata untuk membentengi kewarasan kami. Sejak ayahku meninggal 15 tahun lalu, Ibu Ratmi langsung mengambil alih asuransi dan warisan kecil yang tersisa, menghabiskannya untuk membeli tas-tas mewah palsu dan memanjakan adikku, Siska. Aku, yang saat itu masih mahasiswa arsitektur, dibiarkan membiayai kuliahku sendiri dengan bekerja paruh waktu hingga nyaris tak tidur. Rasa muak pada ketamakan itulah yang menempaku. Aku memutar modal kecil menjadi investasi properti hingga mendirikan entitas bisnis rahasia. Aku tahu, detik di mana keluargaku mengendus bau kekayaanku, mereka akan menempel seperti lintah, memerah setiap rupiah atas nama, balas budi orang tua. Sore ini, udara panas Jakarta terasa semakin mencekik saat mobil city car bekas kami, kendaraan properti operasional paling murah yang sengaja Bima pinjam dari gudang kantornya, memasuki pelataran klaster Green Emerald. Ini adalah kawasan perumahan elit yang baru saja sold out bulan lalu. Ironisnya, nama perusahaanku tercetak tebal di setiap brosur pemasaran yang mereka puja-puja. Namun hari ini, aku datang bukan untuk meninjau proyek. Aku datang sebagai figuran miskin yang diundang secara paksa untuk memeriahkan acara syukuran rumah baru Siska dan suaminya yang arogan, Aldo. Mereka baru saja meloloskan KPR untuk rumah 2 lantai bergaya Victoria ini. Siska tak henti-hentinya memamerkan status sosial barunya di grup obrolan keluarga. Ia memuja Aldo bak dewa penyelamat yang mengangkat derajat keluarga. Padahal, dari hasil laporan rahasia yang kuterima, Aldo hanyalah manajer level menengah di salah satu anak cabang logistik Bima. Laporan audit internal yang masuk ke meja Bima minggu lalu menunjukkan bahwa Aldo sering mi-markup biaya operasional. Jika Bima mau, detik ini juga Aldo bisa diseret ke polisi. Tapi kami sengaja menahannya demi sebuah kehancuran yang lebih presisi. Saat kami melangkah turun dari mobil, tatapan merendahkan langsung menyambut kami. Ibu kandungku, Ibu Ratmi, berdiri di dekat pintu masuk dengan gaun brokat emas yang menyilaukan mata, memamerkan perhiasan yang kuduga kuat dibeli dengan sistem cicilan. Ya ampun, Nara, baru datang kamu? Acara sudah mau mulai, dan lihat dandananmu itu. Suara Ibu Ratmi melengking, sengaja dikeraskan agar para tetangga baru Siska mendengarnya. Matanya memindai penampilanku penuh penolakan. Kamu tidak punya baju yang lebih pantas untuk acara adikmu? Ini rumah miliaran, bukan pasar malam. Aku menatapnya datar. Aku bisa saja menyuruh sekretarisku membelikan seluruh butik langganannya secara tunai. Tapi aku memilih diam. Maaf, Bu. Tadi harus menyelesaikan pesanan kue dulu. Jawabku. Suaraku sengaja kubuat pelan dan patuh. Aku menyodorkan 2 kotak besar berisi kue lapis premium yang kubuat sendiri.
Baking adalah terapi meditasiku untuk meredam hasrat menguliti mereka satu persatu. Ibu Ratmi mencibir jijik. Kue kampungan begini mau kamu taruh di meja prasmanan Siska? Siska itu pesan catering hotel bintang 5. Nara. Sudahlah. Taruh saja di dapur belakang untuk camilan tukang bersih-bersih nanti. Bima menghela napas pendek. Ia merangkul bahuku. Isyarat diam bahwa ia memantau batas kesabaranku. Biar saya yang bawa ke belakang, Bu, kata Bima sopan. Belum sempat Bima melangkah, Aldo muncul. Pria itu mengenakan kemeja sutra yang kancing atasnya sengaja dibuka, memamerkan jam tangan yang ia klaim limited edition. Siska mengekor di belakangnya, menenteng tas branded kualitas grade C. Wah, Bang Bima. Silakan masuk, Bang. Sapa Aldo dengan senyum penuh arogansi. Mobilnya diparkir di ujung jalan saja. Ya, jangan nutupin jalan masuk. Oh iya, Bang. Nanti tolong bantu-bantu panitia angkat galon air ya. Kalau sempat. Tenaga abang kan lumayan kuat. Biasa angkat kargo di jalanan. Bima tertawa pelan. Tawanya dalam dan serak. Sebuah tawa yang jika didengar oleh jajaran direksi perusahaannya, akan membuat mereka berkeringat dingin karena itu adalah tanda eksekusi pemecatan. Siap, Du. Nanti saya bantu sebisanya. Jawab Bima datar. Siska tertawa kecil, menutupi mulutnya dengan gaya dibuat-buat. Iya, Mbak Nara. Jangan minder ya masuk ke dalam. Nanti kalau mau lihat lantai 2, lepas sandal. Karpetku baru diimpor langsung dari Turki. Aku tersenyum tipis, senyum yang tak pernah mencapai mata. Aku tahu persis karpet itu dibeli dari distributor lokal yang menyewa ruko di properti komersialku. Di dalam, estetika rumah ini hanyalah fasad rapuh. Sama rapuhnya dengan kondisi finansial mereka. Aldo dan Siska hidup di atas tumpukan utang yang menggunung. Mereka adalah benalu sosial yang lebih mementingkan validasi ketimbang stabilitas. Mereka mengira telah berada di puncak rantai makanan keluarga, tanpa menyadari bahwa mereka sedang menari di atas telapak tanganku. Ibu Ratmi kembali mendekati kami, menarik lengan Siska dengan bangga. Kamu harusnya belajar dari adikmu, Nara. Siska ini pintar cari suami. Gaji Aldo puluhan juta per bulan. Tidak seperti suamimu yang cuma bisa nyetir mobil butut. Sampai kapan kalian mau numpang hidup di garis kemiskinan? Ucapan itu sengaja dikeraskan untuk mengundang bisikan kerabat jauh. Bima hanya menundukkan kepala, memainkan peran supir bodohnya dengan sangat brilian. Rezeki orang berbeda-beda, Bu. Yang penting halal. Jawab Bima tenang. Halal saja tidak cukup kalau cuma bikin anak istri makan tempe, bentak Ibu Ratmi. Kalian ini bikin malu keluarga. Kalau bukan karena Siska kasihan sama kalian, aku tidak akan izinkan kalian menginjakan kaki di perumahan elit ini. Pikiranku mulai melakukan screening terhadap portofolio keuangan Aldo. Aku sudah meminta tim auditku untuk memeriksa aliran dana KPR ini. Aldo menggunakan manipulasi slip gaji yang di-markup secara ilegal. Di dunia perbankan, ini adalah tindak pidana murni. Rumah ini, kemewahan ini, pada dasarnya adalah aset beracun yang siap meledak kapan saja. Aku menarik napas panjang, menikmati kebohongan yang menguar dari keluargaku. Para parasit sedang berpesta pora dalam ilusi kesuksesan. Aku tidak butuh pengakuan mereka. Yang aku tunggu hanyalah satu kesalahan fatal, satu sentuhan fisik, satu pemicu yang akan melegalkan keputusanku untuk menghancurkan mereka. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa pemicu ledakan itu akan datang lebih cepat dari yang kuperhitungkan. Sebuah jeritan melengking anak kecil dari arah ruang tengah mendadak merobek riuhnya suara musik. Itu suara Danish, putra tunggal kami. Jantungku seketika berhenti berdetak. Insting keibuanku mengambil alih setiap algoritma bisnis di kepalaku. Tatapanku yang semula dingin, seketika menajam bagai mata pisau yang baru diasah. Jika ada satu hal yang tidak boleh disentuh oleh siapapun di dunia ini, itu adalah anakku. Riuhnya suara tawa palsu dan dentingan sendok di ruang makan bergaya Victoria buatan itu terasa seperti dengungan lalat di telingaku. Aku berdiri di sudut ruangan, menyusuri setiap inci kemewahan artifisial yang dipamerkan oleh adikku, Siska,
dan suaminya, Aldo. Dinding rumah ini dipenuhi lukisan replika, lampu gantung kristal yang kilaunya redup karena kualitas kaca murahan, dan perabotan berlapis emas imitasi yang berteriak putus asa meminta pengakuan kasta. Mereka mengundang hampir seluruh kerabat jauh, tetangga klaster, dan beberapa kolega kantor Aldo hanya untuk melegitimasi status sosial yang dibangun di atas fondasi utang. Di mataku, ruangan ini bukanlah sebuah pencapaian, melainkan tempat kejadian perkara dari sebuah kebodohan finansial tingkat tinggi. Setiap kali Aldo tertawa keras menceritakan proyek besar yang sedang ditanganinya kepada para tamu, isi kepalaku secara otomatis menarik data dari server rahasia Bima. Aku tahu persis Aldo tidak menangani proyek apapun selain memanipulasi invoice vendor logistik di anak cabang perusahaan suamiku. Rumah miliaran ini, mobil SUV mengkilap di garasi, dan tas-tas yang ditenteng Siska, semuanya adalah aset beracun yang sebentar lagi akan meledak dan menenggelamkan mereka. Namun, di tengah semua sirkus kemunafikan ini, tatapanku hanya tertuju pada satu sosok murni, Danish, putra kecilku yang baru berusia 5 tahun. Ia duduk tenang di sudut karpet ruang tengah, menjauh dari hiruk-pikuk orang dewasa yang menatapnya dengan sebelah mata hanya karena kemeja katunnya yang pudar. Di tangannya terdapat mangkuk kecil berisi es krim coklat, hadiah kecil dari salah satu staf catering yang kasihan melihatnya tidak diajak bermain oleh sepupu-sepupunya yang sibuk memamerkan mainan impor mahal. Aku baru saja berniat menghampirinya untuk membersihkan sudut bibirnya yang celemotan, ketika sebuah insiden kecil, yang sangat biasa dilakukan oleh anak-anak, terjadi. Tangan mungil Danish tersenggol bantal sofa yang merosot, membuat sendok kecilnya tergelincir. Setetes kecil es krim coklat mendarat tepat di atas karpet berbulu tebal kebanggaan Siska. Noda itu tidak lebih besar dari ukuran koin, sebuah kesalahan sepele yang bisa dihapus dengan selembar tisu basah dalam 3 detik. Namun, di rumah yang memuja kebendaan lebih dari nyawa manusia, setetes noda itu adalah sebuah penistaan agama. Ya ampun, karpet Turkiku. Jeritan melengking itu tidak datang dari Siska, melainkan dari Ibu Ratmi. Ibuku sendiri melesat menembus kerumunan tamu dengan kecepatan yang mengejutkan untuk wanita seusianya. Wajahnya yang tebal oleh bedak memerah padam. Matanya melotot tajam, memancarkan kebencian murni yang selama ini ia simpan untukku, kini dilampiaskan pada cucunya sendiri. Sebelum aku sempat melangkah maju, tangan keriput yang dipenuhi cincin emas itu bergerak dengan kasar. Ibu Ratmi mendorong bahu Danish dengan tenaga penuh. Anak kampungan, tanganmu kotor. Kamu tahu berapa harga karpet ini? Gajimu bapakmu setahun pun tidak akan cukup untuk mencucinya. Bentak Ibu Ratmi dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru rumah. Danish yang terkejut dan kehilangan keseimbangan terpelanting ke belakang. Tubuh kecilnya menghantam sudut meja kaca dengan keras. Terdengar bunyi buk yang memuakan, disusul oleh keheningan sepersekian detik di seluruh ruangan, sebelum tangisan nyaring dan menyayat hati pecah dari bibir putraku. Jantungku berhenti berdetak. Waktu seolah membeku. Mataku terpaku pada lutut Danish yang tergores ujung meja kaca. Darah segar mulai merembes, menodai celana pendeknya, menetes perlahan ke atas lantai marmer palsu yang mereka banggakan. Udara di sekitarku mendadak turun hingga ke titik beku. Di detik darah anakku menetes, ikatan darahku dengan wanita yang melahirkanku terputus secara permanen. Tidak ada lagi toleransi. Tidak ada lagi rasa kasihan. Sebuah bayangan besar melesat melewatiku. Bima, suamiku, pria yang memimpin ribuan karyawan dan bisa menghancurkan ekonomi sebuah daerah hanya dengan satu tanda tangan, menerjang maju. Wajahnya menggelap. Rahangnya mengeras dengan urat leher yang menonjol. Ia tidak mempedulikan tatapan ngeri para tamu. Bima langsung berlutut, mendekap tubuh gemetar Danish dengan sangat protektif. Apa yang ibu lakukan? Suara Bima rendah, namun membawa getaran ancaman yang sangat mematikan. Ia menatap Ibu Ratmi dengan sorot mata predator yang siap merobek mangsanya. Dia hanya anak kecil. Ibu bisa membunuhnya dengan dorongan seperti itu. Ibu Ratmi sedikit tersentak melihat aura Bima yang tiba-tiba berubah. Namun egonya yang disaksikan oleh puluhan mata membuatnya semakin beringas. Ia berkacak pinggang, menunjuk-nunjuk wajah Bima dengan jari telunjuknya.
Kamu berani membentakku, sopir miskin. Anakmu itu merusak barang mewah. Kalau kalian tidak tahu cara bersikap di rumah orang kaya, lebih baik kalian tidak usah datang. Dasar parasit. Kalian ini cuma benalu yang bikin malu keluarga. Teriak Ibu Ratmi. Napasnya terengah-engah penuh kepuasan sadis. Kerumunan tamu mulai berbisik-bisik, memandang kami dengan tatapan jijik dan kasihan. Di saat itulah, sang tuan rumah mengambil panggung. Aldo melangkah maju, membusungkan dadanya yang terbalut kemeja sutra murahan. Merasa inilah momen terbaik untuk menegaskan dominasinya sebagai pria tersukses di keluarga ini. Bang Bima, Aldo bersuara. Nadanya dipenuhi arogansi dan keangkuhan absolut. Jaga nada bicaramu pada mertuamu. Ini rumahku. Aturanku. Kalau anakmu tidak bisa diajari sopan santun, itu salahmu karena kamu tidak mampu menyekolahkannya di tempat yang benar. Bima perlahan berdiri. Tubuhnya yang tinggi tegap mengerdilkan postur Aldo seketika. Tangan Bima mengepal erat di sisi tubuhnya. Jika aku membiarkannya, Bima bisa saja mematahkan leher Aldo dalam 3 detik dan menyewa tim pengacara terbaik untuk membersihkan namanya sebelum pagi tiba. Kau! Desis Bima. Suaranya serak menahan amarah yang mendidih. Apa? Mau marah? Potong Aldo sambil tertawa meremehkan. Kau itu cuma numpang makan di sini. Bang, jangan sok jagoan. Daripada kau bikin ribut dan merusak acaraku, lebih baik kau cari udara segar di luar. Aldo menunjuk ke arah pintu depan dengan dagunya. Lihat itu di teras. Sandal dan sepatu tamu pada berantakan. Kau kan biasa kerja kasar. Sana, rapikan sandal-sandal itu. Anggap saja bayaran untuk makanan yang sudah kalian telan dan karpet yang sudah anakmu kotori. Jangan masuk sebelum semuanya rapi. Keheningan yang mencekik menyelimuti ruangan. Itu adalah penghinaan paling rendah. Sebuah upaya untuk menginjak martabat suamiku ke dasar jurang terdalam. Siska yang berdiri di belakang Aldo hanya melipat tangan di dada, tersenyum sinis penuh kemenangan. Ibu Ratmi mendengus puas, seolah perintah Aldo adalah sabda dewa yang harus dituruti. Bima menegang. Aku tahu otot-otot di rahangnya siap meledak. Ia baru saja akan membuka mulut untuk mengeluarkan identitas aslinya. Ketika aku melangkah maju dan menyentuh lengannya dengan lembut. Aku menatap mata suamiku. Mata yang dipenuhi amarah seorang ayah dan harga diri seorang raja. Lewat tatapan itu, aku mengirimkan sebuah pesan tak bersuara. Jen, aku tidak ingin menghancurkan mereka dengan pertengkaran fisik yang murahan. Aku menginginkan sesuatu yang jauh lebih absolut. Aku menginginkan pemusnahan secara sistematis. Aku ingin mereka bangun besok pagi tanpa memiliki apapun selain pakaian yang menempel di badan. Aku menoleh ke arah Aldo, Siska, dan Ibu Ratmi. Bibirku melengkung membentuk sebuah senyuman. Bukan senyum kesedihan, bukan pula senyum kepasrahan. Itu adalah senyum kalkulatif yang sedingin es. Senyum yang selalu kuberikan sebelum menandatangani persetujuan akuisisi paksa perusahaan lawan. Baiklah, Aldo. Jika itu maumu, ucapku dengan nada yang sangat tenang, terlalu tenang hingga membuat beberapa tamu tampak tidak nyaman. Aku mengusap bahu Bima. Lakukan saja, sayang. Rapikan sandal mereka. Biarkan mereka menikmati malam ini. Bima menatapku. Ia mengenali senyuman itu. Senyuman sang eksekutor. Seketika, ketegangannya mereda. Ia mengerti. Harga sebuah sandal ini akan dibayar dengan kebangkrutan yang paling memalukan dalam sejarah keluarga ini. Bima menunduk, menggendong Danish dengan satu lengan, lalu mengusap puncak kepalaku sebelum melangkah keluar menuju teras. Aku mengikutinya dari belakang, memungut kain lap untuk membersihkan luka anakku. Sambil melangkah membelakangi mereka, otakku bekerja dengan kecepatan ribuan gigabyte per detik. Aku menyusun algoritma kehancuran mereka secara terperinci. Malam ini juga, aku akan menghubungi tim legal untuk mengajukan gugatan perdata atas penipuan manipulasi KPR. Aku akan memastikan seluruh bank nasional memasukkan nama Aldo ke dalam daftar blacklist. Aku akan memberikan perintah likuidasi aset tanpa ampun, menyita setiap kursi, setiap meja, dan setiap lampu gantung yang mereka agungkan.
Mereka menertawakan kami yang berjalan keluar merapikan alas kaki mereka. Mereka tidak tahu bahwa malam ini, di bawah langit ibu kota yang gelap, mereka baru saja menandatangani surat pengusiran mereka sendiri untuk hidup sebagai gelandangan di sebuah gubuk reot tanpa atap. Permainan baru saja dimulai, dan aku tidak menerima negosiasi. Sepanjang perjalanan pulang menembus pekatnya malam ibu kota, kabin City Car bekas yang kami tumpangi diliputi keheningan yang mematikan. Tidak ada isak tangis dari bibirku. Air mataku telah mengering tepat di detik darah putraku menetes di atas lantai marmer murahan rumah itu. Di kursi belakang, Danish sudah tertidur pulas setelah Bima menempelkan plester luka bermotif pahlawan super di lutut kecilnya. Tanganku mencengkeram kemudi dengan tenang, namun isi kepalaku sedang merancang sebuah eksekusi massal. Bima duduk di kursi penumpang di sebelahku. Pandangannya lurus menembus kaca depan. Rahangnya masih mengeras. Ia tidak banyak bicara sejak kami meninggalkan tumpukan sandal yang sengaja ia susun dengan presisi simetris. Sebuah ironi dari seorang CEO yang biasa menyusun strategi logistik bernilai triliunan rupiah. Sandal-sandal itu adalah batu nisan pertama yang ia ukir untuk kesombongan Aldo. "Kau baik-baik saja?" tanya Bima pelan. Suaranya memecah keheningan yang dingin. "Lebih dari baik," jawabku tanpa menoleh. "Aku hanya sedang menghitung mundur." Mobil kami berbelok memasuki sebuah gang sempit di kawasan padat penduduk. Ini adalah alamat resmi yang terdaftar di kartu identitas kami. Sebuah rumah petak berdinding kusam yang selalu dijadikan bahan tertawaan oleh Ibu Ratmi. Kami memarkir mobil di halaman sempit yang tertutup kanopi berkarat. Dari luar, tempat ini adalah potret sempurna dari keluarga yang numpang hidup di bawah garis kemiskinan. Namun, ilusi itu berakhir begitu Bima membuka pintu utama yang dikunci dengan pemindai sidik jari biometrik yang disamarkan sebagai gagang pintu tua. Kami melangkah masuk, melewati ruang tamu palsu berukuran 2x2 meter, dan berdiri di depan sebuah dinding beton polos. Bima menempelkan telapak tangannya ke panel tersembunyi. Desisan pelan terdengar, dan dinding itu bergeser, mengungkap sebuah lift pribadi berbalut baja dan kaca anti peluru. Kami melangkah masuk. Lampu LED menyala terang. Angka di layar digital bergerak naik dengan kecepatan tinggi, membawa kami melesat puluhan lantai ke atas, meninggalkan bau debu dan kemiskinan palsu. Ting! Pintu lift terbuka, menyajikan pemandangan lanskap ibu kota 360 derajat dari balik dinding kaca setinggi 4 meter. Kami telah tiba di penthouse seluas 1000 meter persegi. Istana rahasia kami yang bernilai ratusan miliar rupiah. Lantainya terbuat dari marmer hitam asli Italia, bukan replika murahan seperti milik Siska. Di tengah ruangan, sebuah grand piano Steinway berdiri anggun di bawah lampu kristal bat carat. Inilah realitas kami. Inilah puncak rantai makanan yang sebenarnya. Aku melangkah ke kamar mandi utama, melepas daster lusuh yang menempel di tubuhku, dan membuangnya langsung ke tempat sampah. Pakaian itu telah menyelesaikan tugasnya. Malam ini, narasi penjual kue rumahan telah mati. Yang tersisa hanyalah Nyonya Paramita, sang komisaris utama yang tidak mengenal kata ampun. Setelah membasuh wajah, aku berjalan menuju war room, ruang kerja khusus kami yang dilengkapi dengan 6 layar monitor raksasa dan jaringan keamanan tingkat militer. Bima sudah duduk di kursi kulitnya. Kemeja pudar yang ia kenakan tadi telah diganti dengan kaos hitam elegan. Jari-jarinya menari cepat di atas keyboard laptop high-end miliknya. Sorot matanya sedingin es laut utara. "Aku sudah menembus server anak cabang tempat Aldo bekerja," ucap Bima tanpa mengalihkan pandangannya dari deretan angka dan kode yang memantul di kacamatanya. Aku menuangkan 2 gelas air mineral dan meletakkannya di meja. "Berapa banyak yang tikus itu curi?" Bima menekan tombol enter dengan penekanan yang keras. Dia bodoh. Sangat bodoh. Dia memanipulasi invoice vendor transportasi selama 2 tahun terakhir. Memasukkan perusahaan cangkang atas nama temannya untuk menagih biaya fiktif. Totalnya mencapai 2,8 miliar rupiah. Bibirku melengkung membentuk senyum sinis. 2,8 miliar. Pantas saja Siska bisa memamerkan tas impor palsu setiap bulan. "Kau akan memecatnya besok." Bima menatapku. Matanya memancarkan kekejaman yang murni. "Memecatnya terlalu mudah. Sayang.
Aku akan membiarkan audit forensik menelan seluruh hidupnya. Aku sudah mengirimkan berkas ini ke tim legal perusahaanku. Besok pagi, Aldo akan menerima surat pemberhentian tidak hormat, diikuti dengan laporan polisi atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Pastikan dia di blacklist BI, timpalku tajam. Aku tidak ingin dia bisa meminjam sepeser pun uang dari bank manapun di negara ini untuk membayar pengacara. Sudah masuk dalam protokol, jawab Bima mengonfirmasi. Sekarang, giliranmu. Bagaimana dengan istana pasir mereka? Aku duduk di kursi kerjaku sendiri, menyalakan monitor yang terhubung langsung ke database Shadow Developer milikku. Jari-jariku mengetik sandi enkripsi dengan ritme yang mematikan. Laporan profil KPR Siska dan Aldo terpampang jelas di layarku. Rumah di klaster Green Emerald. Itu dibiayai oleh bank sindikasi yang saham mayoritasnya berada di bawah kendali portofolio investasiku. Aku mengangkat ponselku yang terhubung ke saluran terenkripsi dan menekan panggilan cepat ke nomor pengacara pribadiku, Bapak Hermawan. Panggilan itu diangkat pada dering pertama, meskipun jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Malam, Nyonya Paramita. Ada instruksi darurat. Suara berat Hermawan terdengar sigap. Selamat malam, Pak Hermawan. Aku mengaktifkan hak vetoku atas proyek Green Emerald. Klien atas nama Aldo dan Siska, Blok A nomor 7. Batalkan kontrak KPR mereka malam ini juga. Perintahku dengan nada absolut. Membatalkan sepihak tanpa SP1. Nyonya, kita bisa digugat secara perdata jika tidak ada alasan force majeure. Hermawan mengingatkan dengan hati-hati. Aku tertawa pelan. Tawa yang mengiris udara. Mereka memalsukan dokumen pajak dan slip gaji untuk meloloskan KPR. Bima sudah mengamankan bukti bahwa gaji Aldo tidak pernah mencapai angka yang ia laporkan ke bank. Itu adalah fraud, Pak Hermawan. Tindak pidana penipuan perbankan. Kontrak itu cacat hukum sejak awal. Terdengar suara ketikan cepat dari ujung telepon. Data terkonfirmasi. Nyonya. Manipulasi pendapatan kotor. Ini pelanggaran fatal. Perintah Anda sangat valid. Bagus. Proses pembatalannya sekarang. Lakukan likuidasi aset secara paksa. Sita rumah itu. Aku ingin tim pengamanan internal kita berada di depan pagar rumah mereka besok sore. Keluarkan semua perabotan mereka. Ganti kunci pintunya. Dan segel properti itu. Baik, Nyonya. Dan bagaimana dengan uang muka yang sudah mereka bayarkan? Tahan sebagai jaminan denda penipuan, ditambah denda penalti kerugian perusahaan. Oh, satu lagi, Pak Hermawan. Mataku menyipit, menatap nominal saldo Siska yang kuakses melalui celah sistem perbankan. Kirimkan surat perintah autodebit ke rekening utama mereka atas nama denda administratif. Kuras habis sampai saldo mereka tidak cukup untuk sekadar membeli nasi bungkus. Dimengerti, Nyonya. Operasi pengosongan akan dilaksanakan besok pukul 16 tepat. Apakah Anda ingin saya hadir di lokasi? Tidak perlu. Aku dan suamiku yang akan menjadi eksekutor utamanya. Aku ingin melihat langsung wajah ibuku saat ia menyadari bahwa kesombongannya baru saja menjadikannya gelandangan. Sesuai perintah Anda, Nyonya Paramita. Selamat malam. Aku memutus panggilan. Layar monitor berkedip, menampilkan status rumah mewah Aldo dan Siska yang kini berubah dari aktive menjadi foreclosed. Dalam hitungan jam, capital gain yang mereka banggakan akan menguap menjadi utang tak terbayar. Aku bersandar di kursi kulitku, menatap gemerlap lampu kota dari ketinggian. Ibu Ratmi, Siska, Aldo, mereka pikir mereka telah menginjak-injak kami hari ini. Mereka merasa menjadi raja setelah menyuruh suamiku menata sandal. Mereka tidak tahu bahwa saat mereka tidur nyenyak di atas karpet Turki mereka malam ini, sebuah badai finansial kategori 5 sedang berderap maju untuk meluluhlantakkan kehidupan mereka hingga menjadi debu. Nikmatilah tidur nyenyak terakhir kalian malam ini, para pengkhianat. Karena mulai besok, kalian akan berlutut mengemis di jalanan. Cahaya matahari pagi menyusup menembus kaca floor tuceiling di penthouse kami,
memantulkan kilau keemasan di atas meja kerja kayu mahoni. Tempat berkas-berkas kehancuran itu tersusun rapi. Tidak ada sisa kelelahan di mataku. Hanya ada adrenalin murni yang mengalir deras di setiap pembuluh darahku. Jam digital di sudut ruangan menunjukkan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Di saat para parasit itu mungkin masih mendengkur di atas kasur cicilan mereka, aku dan Bima sedang membaca laporan kematian finansial mereka. Tadi malam, tim audit forensik Bima dan divisi legal dari Shadow Developerku telah bekerja overtime. Hasilnya kini tercetak dalam tumpukan kertas tebal berstempel merah konfidensial. Aku menyesap espresso ganda buatanku, merasakan rasa pahit yang sempurna. Sepahit nasib yang sedang menanti keluargaku. Bima duduk di seberangku, mengenakan kemeja putih berlengan gulung yang memancarkan karisma predator kelas atas. Ia membuka map hitam berlogo Adiwangsa Logistics. Tikus itu benar-benar menggali kuburannya sendiri dengan ekskavator. Suara bariton Bima memecah keheningan yang dingin. Jari telunjuknya mengetuk sebuah lembar cetakan mutasi rekening. Ini bukti transfer dari kas operasional ke perusahaan cangkang atas nama sepupu Aldo. Dia menagih biaya perawatan armada fiktif selama 24 bulan berturut-turut. Total kerugian perusahaan mencapai angka 2,8 miliar rupiah. Aku menatap deretan angka itu dengan senyum sinis. Kebodohan yang sangat terstruktur. Dia pikir sistem pengawasan perusahaanmu bisa dikelabui hanya dengan stempel bengkel palsu. Dia memanfaatkan otoritas level manajernya untuk membypass persetujuan lapis kedua. Bima mendengus pelan, merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan pena emas Mont Blanc. Tapi dia lupa bahwa setiap anomali data di atas 500 juta akan memicu alarm langsung ke dashboard CEO. Aku sudah memantaunya sejak bulan ke-6. Aku membiarkannya menggemuk sebelum menyembelihnya. Dengan gerakan tangan yang stabil dan tanpa keraguan sedikitpun, Bima menandatangani 3 lapis dokumen. Itu adalah surat pemberhentian tidak hormat, SPTD, draft laporan kepolisian untuk pasal penggelapan dalam jabatan, dan yang paling mematikan, surat rekomendasi untuk memasukkan nama Aldo ke dalam blacklist BI melalui jaringan perbankan korporatnya. Mulai hari ini, rekam jejak kredit Aldo akan hancur lebur. Tidak akan ada satupun bank yang mau meminjamkannya uang, bahkan untuk sekadar membeli motor bekas. Tanda tangan Bima baru saja mengeksekusi karir dan masa depan pria arogan itu. Sementara Bima menyelesaikan urusannya, aku beralih ke tablet tipis di hadapanku. Aku membuka dokumen dari Pak Hermawan, pengacara pribadiku. Ini adalah berkas pembatalan KPR sepihak. Aku membaca ulang klausa-klausa penipuan yang dilakukan Aldo saat mengajukan kredit ke bank sindikasi yang berada di bawah portofolio investasiku. Aldo memanipulasi slip gaji, menggabungkan pendapatan ilegalnya agar terlihat memadai untuk menyicil rumah miliaran rupiah. Rumah itu kini berstatus aset beracun. Dan aku, sebagai pemegang hak veto tertinggi di developer tersebut, memiliki hak penuh untuk melakukan penyitaan tanpa kompromi. Sambil menunggu jam kerja bank dimulai, aku meraih ponsel pribadiku dan iseng membuka aplikasi Instagram. Di barisan paling atas, Instastory Siska berkedip memanggil. Aku menekannya. Layar ponselku langsung dipenuhi wajah Siska yang memakai filter pencerah kulit berlebihan. Ia sedang merekam dirinya sendiri sambil duduk di sofa ruang tengah rumah barunya, memegang cangkir kopi berlogo kedai mahal. Di latar belakang, terlihat Ibu Ratmi sedang sibuk mengelap guci keramik imitasi dengan wajah berseri-seri. Morning, Bestie. Pagi yang indah di rumah impianku yang super cozy ini. Siska berbicara ke arah kamera dengan nada dibuat-buat. Ia lalu memutar kameranya untuk menyorot karpet ruang tengah yang tadi malam menjadi saksi bisu putraku terluka. Alhamdulillah ya, punya suami eksekutif muda yang sayang istri. Nggak kayak sebagian orang yang cuma bisa numpang hidup dan bikin kotor rumah orang. Buat kalian yang masih pakai daster lusuh dan ngontrak di gang sempit, kerja keras dong. Jangan cuma bisa iri sama kesuksesan keluarga sendiri. Video singkat itu berakhir dengan tawa melengking Siska yang memuakan. Aku tidak marah. Aku justru tertawa. Tawa yang sangat pelan, dingin, dan penuh dengan antisipasi sadis. Mereka sedang menari-nari di atas ranjau darat yang pinnya sudah kucabut. Kau melihat apa? Tanya Bima,
menatapku dari balik layar laptopnya. Hanya melihat sekelompok orang bodoh yang sedang merayakan kebangkrutannya sendiri. Jawabku santai, meletakkan ponsel itu dengan posisi tengkurap. Siska baru saja menghina kita lagi. Dia sangat bangga dengan statusnya sebagai istri seorang eksekutif. Bima mendengus. Eksekutif yang dalam waktu 2 jam lagi akan digelandang oleh pihak keamanan ke ruang interogasi. Tepat pukul 8 WIB, ponselku bergetar hebat. Sebuah pesan singkat masuk dari saluran aman Pak Hermawan. Nyonya Paramita. Perintah eksekusi telah dijalankan oleh sistem bank sentral. Autodebit untuk denda penalti manipulasi data telah berhasil menyedot seluruh saldo di 3 rekening utama Aldo dan Siska. Total dana yang ditahan, 0 rupiah. Kartu kredit mereka telah dibekukan. Menunggu instruksi selanjutnya untuk likuidasi aset fisik di lapangan. Aku membaca pesan itu dengan kepuasan yang mengalir hingga ke ujung jari. Saklar kehancuran telah ditekan. Seluruh uang tunai yang mereka banggakan, uang yang mereka gunakan untuk merendahkan suamiku dan melukai anakku, kini telah lenyap. Dihisap habis oleh sistem perbankan sebagai denda administratif yang legal dan sah. Sudah dimulai, gumamku pada Bima. Rekening mereka sudah kosong. Bahkan untuk membeli popok anak pun, Siska harus memulung koin di bawah sofa. Bima menutup map hitamnya dengan bunyi tamparan yang keras. Ia berdiri, merapikan kerah kemejanya. Aura seorang eksekutor menguar kuat dari tubuhnya. Aku akan ke kantor sekarang. HRD melaporkan Aldo baru saja memarkir mobil SUV cicilannya di basement VIP kantor. Dia pikir dia masih punya akses. Aku akan memastikan dia dikeluarkan dari gedung perusahaanku melalui pintu sampah. Jangan terlalu cepat menghancurkannya. Pesanku, menatap mata suamiku. Biarkan dia menelepon istrinya. Biarkan kepanikan itu menular. Aku ingin gugatan perdata ini menyiksa mental mereka sebelum kita mengusir mereka sore nanti. Tentu. Bima tersenyum tipis. Ia berjalan menghampiriku, mengecup keningku sekilas. Aku akan menyiapkan kursi barisan depan untukmu, sayang. Setelah Bima masuk ke dalam lift pribadinya, aku kembali menatap tumpukan dokumen di mejaku. Aku mengambil sebuah stempel merah bertuliskan, CZ, disita, dan menekannya kuat-kuat di atas foto rumah Siska yang terlampir di berkas KPR. Malam ini, rumah itu akan kembali menjadi milik perusahaanku. Dan para benalu yang mengira mereka bisa menginjak keluargaku itu, akan merasakan dinginnya angin malam sebagai gelandangan. Selamat pagi, Ibu Ratmi. Selamat pagi, Siska. Bisikku pada ruang kosong di penthouse itu. Bersiaplah untuk kembali ke habitat asli kalian di tempat sampah sejarah. Matahari siang menyengat menembus kaca anti peluru di war room penthouse pribadiku. Udara sejuk dari pendingin sentral terasa sangat kontras dengan hawa panas kehancuran yang sedang kurakit untuk keluargaku sendiri. Layar monitor di hadapanku menampilkan pergerakan saham portofolio propertiku yang terus menghijau, mencetak capital gain miliaran rupiah setiap jamnya. Di dunia nyata, aku adalah sang penguasa modal. Namun di dunia halusinasi keluargaku, aku hanyalah pecundang bermodal daster lusuh yang pantas diinjak dan diasingkan. Psikologi seorang parasit memang selalu menarik untuk dibedah. Mereka tidak pernah merasa cukup dengan apa yang mereka hisap dari inangnya. Mereka selalu membutuhkan validasi tambahan, sebuah pengakuan mutlak bahwa mereka berada di atas segalanya. Kesombongan mereka adalah candu yang membutakan. Itulah mengapa, bahkan setelah mereka merasa telah menghancurkan harga diri suamiku semalam dengan menyuruhnya menata sandal layaknya babu, dan melukai lutut anakku tanpa sedikit pun rasa bersalah, rasa lapar mereka akan supremasi ilusi belum juga terpuaskan. Benar saja, tepat pukul 11.30 WIB, ponsel pintarku yang terhubung dengan nomor Nara Miskin bergetar pelan. Sebuah notifikasi muncul dari grup WhatsApp keluarga besar yang diberi nama menggelikan, Keluarga Sukses Makmur. Aku meraih ponsel itu dengan gerakan lambat, membuka pesannya. Siska baru saja mengirimkan sebuah foto sofa L-shape berbahan kulit sintetis yang semalam diduduki oleh para tamu kehormatannya. Di bawah foto itu, ia mengetikkan sebuah paragraf panjang yang dirancang khusus untuk mempermalukanku di depan belasan kerabat jauh yang tergabung di grup tersebut.
Alhamdulillah, acara semalam lancar. Tapi jujur aja, agak sedih lihat ada anggota keluarga yang datang cuma numpang makan enak, numpang ngotorin karpet, terus duduk manis di atas sofa impor harga puluhan juta tanpa ada kontribusi apa-apa. Kita ini keluarga lo. Embok ya ada inisiatif urunan buat syukuran. Jangan kebiasaan numpang hidup gratisan terus. Kasihan Mas Aldo banting tulang bayar semuanya sendirian. Tidak sampai 1 menit, pesan itu langsung mendapat balasan seketika. Tentu saja, dari sang matriar pendukung utama ilusi ini, Ibu Ratmi. Maklumlah, SIS, orang miskin memang mentalnya gratisan. Boro-boro mau urunan sofa impor. Buat beli susu anak saja suaminya harus banting tulang jadi supir. Harusnya mereka itu sadar diri. Sudah untung diajak masuk ke perumahan elit, malah bikin ulah. Dasar benalu. Bikin malu keluarga besar saja. Aku membaca rentetan pesan itu dalam keheningan total. Tidak ada kerutan di dahiku. Tidak ada detak jantung yang memburu karena amarah. Hanya ada kekosongan yang sangat dingin. Mereka sengaja memancingku. Mereka ingin aku meradang, atau lebih baik lagi, mereka ingin aku memohon maaf dan merendahkan diriku lebih jauh dengan alasan tidak punya uang. Mereka sedang bermain-main dengan seekor naga yang mereka sangka hanyalah cacing tanah. Baiklah, jika mereka menginginkan panggung komedi murahan, aku akan memberikan mereka recehan untuk ditertawakan sebelum panggung itu kubakar. Aku membuka aplikasi mobile banking dari rekening Nara Miskin. Sebuah rekening pancingan operasional yang saldonya sengaja kuatur tidak pernah lebih dari 2 juta rupiah. Aku memasukkan nomor rekening Siska. Di kolom nominal, aku mengetikkan angka dengan sangat presisi. Rp50.000. Rp50.000. Di kolom berita transfer, aku menambahkan catatan kecil yang menohok. Urunan cuci sofa dan karpet dari keluarga miskin. Sisanya buat beli sopan santun. Tombol kirim kutekan. Transaksi berhasil. Aku menangkap layar bukti transfer itu dan membagikannya ke grup WhatsApp keluarga. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Grup itu meledak. Ibu Ratmi mengirimkan rentetan pesan suara dan teks menggunakan huruf kapital semua, meluapkan amarah yang tak tertahankan karena merasa harga dirinya yang agung baru saja dilecehkan dengan uang 50.000 perak. Nara, anak kurang ajar. Kamu pikir rumah adikmu ini tempat sampah? Uang 50.000 buat apa? Buat bayar parkir saja kurang. Kamu mau menghina kami? Dasar anak tidak tahu diuntung. Sudah miskin, sombongnya minta ampun. Siska tidak mau kalah. Ia langsung mengetikkan hinaan lanjutannya dengan sangat agresif. Mbak, kalau memang kere, mending diam deh. Uang 50.000 itu buat beli kopi Aldo aja nggak cukup. Mending kamu simpan aja buat modal jualan kue kampungmu itu. Nggak usah sok nyindir. Awas aja ya. Jangan harap kamu dan suamimu bisa injak rumahku lagi. Kalian itu pantasnya tinggal di gubuk reot pinggir kali yang ada bau selokannya. Jangan pernah berani menampakkan diri di depanku lagi. Aku mendengarkan pesan suara ibuku yang melengking itu berulang-ulang. Menikmati simfoni keputusasaan yang sebentar lagi akan berubah wujud menjadi kenyataan mutlak. Kata-kata mereka adalah senjata yang selalu mereka gunakan untuk mengerdilkan mentalku selama bertahun-tahun. Dulu, mungkin aku akan menangis di kamar mandi, merutuki nasibku yang terlahir dari rahim wanita matre. Tapi hari ini, setiap huruf yang mereka ketik adalah legalisasi moral atas hukuman mati finansial mereka. Aku meletakkan ponsel murahan itu di atas meja. Tontonan recehannya sudah selesai. Waktunya kembali ke pekerjaan utama seorang eksekutor. Aku menggeser kursi mendekati monitor utama dengan layar melengkung beresolusi tinggi. Aku membuka portal keamanan tingkat dewa yang terhubung langsung dengan sistem legal holding perusahaanku. Dokumen pembatalan KPR Aldo dan Siska sudah siap dengan status pending final authorization. Rumah itu adalah aset beracun yang pendanaannya berasal dari manipulasi data pendapatan. Sebagai pemilik entitas bisnis yang menjadi kreditur utama, hak veto berada mutlak di tanganku, tanpa bisa diganggu-gugat oleh pengadilan manapun. Aku memasukkan kode otentikasi 6 digit, lalu menempelkan jempol kananku pada scanner biometrik di atas meja.
Bip. Layar berubah warna menjadi merah pekat. Notifikasi authorized berkedip 3 kali di tengah layar. Perintah likuidasi aset telah resmi diterbitkan. Dalam hitungan detik, surat perintah pengosongan paksa secara otomatis terkirim ke mesin faks kantor kepolisian resor setempat dan ke tablet ketua regu keamanan internal developerku. Eksekusi pengosongan rumah itu dikunci secara real-time pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tepat saat matahari mulai condong ke barat nanti, kesombongan Siska akan tenggelam ke dasar aspal. Tapi itu belum cukup. Aku ingin mereka merasakan sesaknya kehabisan darah dari segala arah pembuluh nadinya. Aku membuka jendela perintah perbankan yang telah disiapkan oleh Pak Hermawan dan tim audit forensik Bima pagi tadi. Siska baru saja mengejek uang Rp50.000ku sebagai nominal sampah. Sekarang, mari kita lihat bagaimana ia akan bertahan hidup tanpa sepeser pun uang. Aku menekan tombol otorisasi kedua untuk mengeksekusi surat perintah auto debit. Sistem clearing sentral otomatis menyedot habis seluruh saldo dari rekening Aldo dan Siska sebagai denda penalti awal atas penipuan KPR mereka. Uang Rp50.000 yang baru saja ku transfer ke rekening Siska pun ikut tersedot kembali ke dalam sistem kas perusahaanku. Saldo mereka kini murni Rp0. Kalian tidak akan lagi memikirkan sofa impor, Siska. Gumamku sangat dingin. Mataku memantulkan deretan angka 0 yang berjejer panjang di layar monitor. Nanti malam, kalian akan memperebutkan kardus bekas untuk alas tidur kalian. Selamat menikmati kehidupan gelandangan yang sebenarnya. Kalian baru saja mendaftar menjadi sampah sejarah di buku kas perusahaanku. Aku mengangkat cangkir espressoku yang sudah mendingin, menyodorkannya ke arah monitor kosong sebagai bentuk perayaan aristokratis kecilku. Sementara itu, notifikasi dari grup keluarga terus bergetar hebat. Hinaan demi hinaan terus mengalir dari ibu dan adikku tiada henti. Mereka masih merasa menjadi penguasa dunia. Mereka masih merasa tinggi dan tak tersentuh. Mereka tidak menyadari bahwa fondasi beton di bawah kaki mereka baru saja kutarik. Dan mereka sedang jatuh bebas dalam gerakan lambat menuju dasar neraka finansial tanpa dasar. Di saat yang sama, ponsel pribadiku yang lain, nomor VIP yang hanya diketahui oleh suamiku, berkedip. Sebuah pesan singkat masuk dari Bima. Tikusnya sudah kupukul keluar dari gedung dengan tidak hormat. Laporan gugatan perdata dan polisi sudah disubmit. Dia menangis mengemis di lobi depan ratusan karyawan. Tapi satpam sudah menyeretnya memakan aspal jalanan. Aku tersenyum puas hingga gusiku terasa menegang. Aldo telah tumbang dan rekam jejaknya kini terdaftar di blacklist BI. Sekarang, giliranku untuk merobohkan istana pasir sang ratu halusinasi. Pukul 4 sore nanti, aku akan memastikan Ibu Ratmi dan Siska menyadari bahwa tangan balita yang mereka dorong semalam adalah pewaris sah dari tangan yang kini mencabut nyawa mereka. Jam dinding kuningan di war room berdetak pelan, mengiringi setiap dokumen legal yang meluncur dari mesin cetak laser berkecepatan tinggi di sudut ruangan. Kertas-kertas itu bukan sekadar tumpukan selulosa. Mereka adalah vonis mati bagi keangkuhan Siska dan Aldo. Aku baru saja menyelesaikan konferensi video dengan notaris utama perusahaanku, Bapak Tirta. Dengan kewenangan absolut yang kumiliki, status sertifikat hak milik atas rumah di klaster Green Emerald telah resmi diblokir di Badan Pertanahan Nasional. Rumah yang semalam mereka agung-agungkan itu kini resmi menyandang status sebagai aset beracun dalam pengawasan pengadilan. Tidak ada satupun bank yang bisa mencairkan kredit atas nama Siska, dan tidak ada satupun makelar yang bisa membaliknamakan properti itu. Mereka tidak lagi memiliki apa-apa. Blokade legal sudah aktif. Nyonya Paramita. Segel pengadilan digital telah diterapkan pada berkas mereka. Perintah likuidasi aset siap dieksekusi di lapangan tanpa perlu menunggu putusan sidang panjang. Lapor Pak Tirta sebelum sambungan terputus. Pintu perangkap telah resmi terkunci rapat. Pintu lift pribadi berdenting lembut di belakangku. Bima melangkah masuk ke dalam penthouse. Auranya memancarkan dominasi absolut layaknya seekor singa jantan yang baru saja merobek leher mangsanya. Kemejanya masih serapi pagi tadi, namun senyum di sudut bibirnya memancarkan kekejaman yang sangat kutemukan memesona. Ia melempar sebuah map merah tebal ke atas meja kerjaku. Bukti fisik dari kejatuhan Aldo. Itu salinan surat pemberhentian tidak hormat, SPTD-nya.
Ucap Bima santai, melonggarkan dasi sutranya. Ditambah draft gugatan perdata senilai 5 miliar rupiah atas kerugian material dan imaterial perusahaan. Tikus itu sempat bersujud di lobi, memohon belas kasihan. Dia menangis mencium sepatuku, bahkan memohon ampun dengan membawa-bawa nama anak kita yang semalam ia perintahkan untuk diusir ke teras. Aku mendengus jijik. Tanganku menyentuh map merah itu seperti menyentuh bangkai. Tipikal parasit. Saat perut mereka kenyang, mereka menendang inangnya. Saat mereka kelaparan, mereka menjilat tapak kakinya tanpa sisa harga diri. Dia sudah diangkut keluar oleh pihak keamanan dengan paksa. Dan namanya sudah resmi terdaftar di blacklist Bay siang ini. Tambah Bima, menuangkan air mineral dingin ke dalam gelasnya. Mulai detik ini, bank manapun di negara ini akan melihat rekam jejaknya sebagai penipu kelas kakap. Jangankan KPR miliaran, untuk kredit motor bekas pun dia akan ditolak mentah-mentah. Sambil mengusap ujung map merah itu, aku melirik layar ponsel, Nara miskin, yang sengaja kubiarkan menyala di ujung meja. Di grup keluarga, pesta halusinasi masih terus berlanjut. Siska baru saja mengirimkan pesan suara memamerkan rencana foya-foya sorenya. Ibu, nanti sore kita ke mall ya. Aldo bilang mau transfer uang bonus proyeknya hari ini. Mau beli tas baru buat gantiin yang kemarin ketumpahan minuman. Sekalian makan enak di restoran seafood langganan. Gak usah ngajak-ngajak si benalu miskin itu. Bikin malu kalau dibawa ke tempat mewah. Nanti malah minta dibayarin. Terdengar balasan Ibu Ratmi tak kalah sumbang. Suaranya melengking penuh euforia palsu. Iya, yes. Biar saja mereka hidup makin melarat dan tahu diri. Nanti ibu mau sekalian lihat-lihat gelang berlian. Mumpung punya menantu eksekutif sukses, ibu harus tampil berkelas. Jangan kayak anak sulung ibu yang cuma bisa pakai daster lusuh dan numpang hidup jadi babu di rumah sendiri. Aku tertawa pelan. Sebuah tawa yang menggema dingin dan menusuk di dinding kaca penthouse. Mereka masih percaya Aldo memiliki uang bonus? Mereka sama sekali tidak sadar bahwa autodebit dari sistem pusat telah mengosongkan seluruh isi rekening mereka siang ini. Saldo mutlak 0 rupiah. Jika Siska mencoba menggesek kartunya di pusat perbelanjaan nanti, ia hanya akan menerima notifikasi penolakan, Dechlinet, yang akan sangat mempermalukannya di depan kasir dan puluhan pasang mata pengunjung mall. Tapi sebelum itu terjadi, aku akan menyambut mereka di rumah mereka sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja di tempat umum. Kehancuran mereka harus terjadi di dalam kandang emas yang mereka puja-puja. Waktu menunjukkan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Waktu bermain telah usai. Aku beranjak dari kursi kebesaranku dan berjalan mantap menuju kamar ganti walk-in closet raksasa milikku. Malam ini, Nyonya Paramita akan turun gunung. Aku membuang jauh-jauh sisa citra wanita lemah penjual kue yang tertindas. Aku memilih sebuah setelan blazer haute couture berwarna midnight blue dengan potongan asimetris yang tajam dan elegan, dipadukan dengan celana kulot berbahan sutra tebal. Jam tangan Patek Philippe bertahtakan berlian melingkar di pergelangan tangan kiriku. Sebuah jam tangan yang nominal harganya mampu membeli 3 unit rumah Siska secara tunai tanpa perlu menyicil. Rambutku kuikat ke belakang dengan sangat rapi dan ketat, tanpa menyisakan satu helai pun anak rambut yang berantakan. Riasan wajahku minimalis, tapi pulasan lipstik matte merah gelapku adalah pernyataan perang tanpa kompromi. Kau terlihat seperti malaikat maut yang sangat mahal, puji Bima, yang kini juga telah berganti pakaian dengan setelan jas bespoke dari penjahit terbaik di Milan. Tidak ada lagi sisa-sisa supir miskin pada dirinya. Ia adalah sang eksekutor. Pimpinan dari ribuan karyawan yang siap memusnahkan siapa saja yang berani menyentuh darah dagingnya. Mereka selalu meremehkan apa yang tidak bisa mereka lihat, Mas. Balasku dingin sambil menyemprotkan parfum Nietzsche beraroma wood yang tajam dan sangat mengintimidasi. Sekarang, aku akan memaksa mereka melihat semuanya. Aku akan meruntuhkan atap di atas kepala mereka dan memastikan mereka tidak memiliki sehelai pun karpet untuk menyembunyikan wajah. Kami masuk kembali ke dalam lift pribadi. Kali ini, lift itu tidak membawa kami ke lantai bawah tanah menuju gang kumuh, melainkan meluncur lurus ke basement VIP gedung tempat armada kendaraan pribadi kami terparkir.
Bima tidak lagi memilih city car bekas yang penyok di bagian bempernya. Ia menekan kunci remote, dan sepasang lampu depan Range Rover Sentinel lapis baja berwarna hitam pekat menyala dengan garang. Tepat di belakang mobil kami, 2 mobil SUV hitam lainnya telah bersiap mesin menyala. Di dalamnya berisi tim kuasa hukumku, notaris, dan 6 orang personel keamanan internal bertubuh tegap yang dipimpin oleh kepala keamanan developerku, Pak Yanto. Mereka semua telah menerima instruksi yang sangat spesifik dan tanpa celah. Kosongkan rumah itu dari barang-barang pribadi, segel pintunya, dan jangan tunjukkan belas kasihan sedikit pun pada siapapun yang menghalangi. Iring-iringan mobil kami bergerak membelah jalanan ibu kota menuju klaster Green Emerald. Pikiranku sangat jernih dan fokus. Aku telah memegang hak veto secara mutlak atas sisa hidup mereka. Mereka pikir mereka bisa memperlakukan anakku seperti pesuruh dan suamiku seperti babu penata sandal tanpa menerima konsekuensinya? Mereka akan segera belajar dengan cara yang sangat brutal bahwa karma dalam duniaku tidak menunggu datangnya hari kiamat. Karma duniaku datang dalam bentuk tim penyita aset, kebangkrutan seketika, dan tumpukan utang yang akan mengurung mereka di gubuk reot dengan bau selokan hingga sisa napas mereka habis. Persiapkan mentalmu, Siska. Bersiaplah untuk sujudmu yang paling memalukan, Ibu. Bisikku pada pantulan wajah aristokratisku di kaca jendela mobil yang gelap. Sang tuan tanah sedang dalam perjalanan pulang. Dan kalian baru saja memastikan diri menjadi sampah sejarah di teras rumahku sendiri. Iring-iringan 3 SUV hitam lapis baja kami membelah sore ibu kota, bergerak senyap bagai bayangan malaikat pencabut nyawa yang siap menjemput mangsanya. Saat roda Range Rover Sentinel yang kami tumpangi melindas aspal mulus klaster Green Emerald, rasa muakku memuncak. Di kiri kanan jalan berjajar rumah-rumah mewah yang batu bata dan fondasinya dibangun dari aliran dana portofolio perusahaanku. Aku adalah pemilik hak veto atas setiap jengkal tanah di sini. Namun, membiarkan sekelompok parasit bernapas di salah satu propertiku, meski hanya untuk 1 malam, terasa seperti sebuah penghinaan bagi akal sehatku. Mobil kami berhenti perlahan tepat di depan rumah bernomor 7. Dari balik kaca film yang sangat gelap, aku bisa melihat halaman depan rumah Siska sedang ramai. Ia rupanya melanjutkan euforia pestanya dengan mengadakan acara minum teh sore terbuka, mengundang beberapa ibu-ibu tetangga baru untuk memamerkan kasta sosial ilusinya. Siska duduk di kursi taman berbahan rotan sintetis, memegang cangkir teh porselen sambil tertawa melengking. Aku samar-samar mendengar suara Siska yang sedang bergosip merendahkan orang lain dengan penuh arogansi. Iya Jeng, makanya kita sebagai istri harus pintar. Jangan sampai nasib kita kayak perempuan di blok sebelah yang diusir suaminya karena ketahuan jadi pelakor murahan. Amit-amit deh. Kita ini istri-istri sah eksekutif sukses. Jangan mau kumpul sama orang yang mentalnya suka numpang hidup. Termasuk saudaraku sendiri yang miskinnya kebangetan. Tawa pecah dari gerombolan wanita sosialita halusinasi itu. Ibu Ratmi yang duduk di sebelah Siska mengangguk setuju. Wajahnya berseri-seri penuh kebanggaan yang semu. Mereka sedang menari-nari dengan mata tertutup tepat di atas jurang. Aku menoleh pada Bima. Suamiku mengangguk pelan. Kami berdua membuka pintu mobil dan melangkah turun. Kemunculan kami tidak langsung disadari. Namun, ketika sepatu hak tinggi Christian Louboutin milikku mengetuk lantai paving block dengan ritme yang tajam dan berwibawa, satu persatu kepala di halaman itu menoleh. Suara tawa yang riuh seketika mati, tergantikan oleh keheningan yang mencekik. Ibu Ratmi adalah orang pertama yang bereaksi. Mulutnya yang sedang mengunyah kue seketika terbuka lebar. Cangkir teh di tangan Siska nyaris terlepas. Mereka terbiasa melihatku dalam balutan daster lusuh dengan wajah lelah tanpa riasan. Hari ini, mereka dihadapkan pada Nyonya Paramita, sang tuan tanah dalam balutan blazer haute couture seharga ratusan juta, dengan perhiasan berlian asli yang kilaunya mampu membutakan mata mereka yang terbiasa melihat barang imitasi. Di sisiku, Bima berdiri tegak bagai monolit kekuasaan. Setelan jas bespoke dari Milan yang membalut tubuhnya memancarkan aura dominasi absolut seorang CEO. Ia bukanlah supir lepas bermodal tenaga kasar. Ia adalah sang eksekutor yang datang untuk menagih utang darah dan harga diri yang sempat mereka injak semalam. Nara? Bima? Suara Ibu Ratmi terdengar bergetar,
sebelum egonya kembali mengambil alih dan mekanisme penyangkalannya aktif seketika. Wajah tuanya mencibir sinis. Ya ampun, kalian habis merampok bank mana? Atau kalian menyewa baju-baju ini dari butik murahan demi bisa pamer di depan teman-teman adikmu? Siska, lihat kakakmu ini. Saking irinya, dia rela berutang demi terlihat kaya. Siska tertawa sumbang, berusaha menutupi rasa intimidasinya. Astaga, Mbak Nara, baju sewaan gak usah dipakai ke sini. Mau cari sensasi? Uang urunan 50.000 aja masih nyinyir. Sekarang sok-sokan dandan ala nyonya besar. Balik sana, ganti baju kampungmu. Jangan bikin malu aku di depan tetangga. Aku melangkah maju dengan keanggunan yang mematikan. Aku tidak menjawab hinaan mereka. Sorot mataku sedingin es laut utara, menatap Siska dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Kalian terlihat sangat bahagia sore ini. Menikmati teh di atas rumah hasil manipulasi? Sangat berkelas. Tepat saat itu, pintu utama terbuka. Aldo keluar dengan kemeja slim fit yang lengan panjangnya digulung hingga siku. Wajahnya terlihat sangat kusut dan memucat. Ia baru saja diusir dari gedung kantor Bima secara paksa, tapi dari tatapan Siska yang masih memujanya, Aldo sepertinya belum menceritakan pemecatan itu. Ia masih mencoba mempertahankan ilusi kekuasaannya. Langkah Aldo terhenti saat melihat Bima. Tubuhnya menegang, namun saat menyadari ada banyak tetangga yang menonton, ego laki-lakinya memaksa untuk tetap bersandiwara. Ngapain kalian kesini lagi? Bentak Aldo, mencoba terlihat berkuasa walau suaranya bergetar. Bang Bima, aku kan sudah bilang semalam, kalau nggak bisa sopan, mending jauh-jauh dari keluargaku. Kalian ini benalu. Apalagi dengan dandanan badut begini. Mata Aldo menyipit. Pandangannya tertuju pada pergelangan tangan kiri Bima. Sebuah jam tangan Patek Philippe Grand Complications melingkar di sana. Jam yang secara eksklusif hanya dimiliki oleh segelintir miliarder di benua ini. Aldo tertawa meremehkan. Sebuah tawa yang terdengar sangat dipaksakan. Wah, maksa banget Bang Bima. Jam tangan KW super dari Mangga 2 ya? Hati-hati luntur kena keringat. Barang palsu tetap saja kelihatan palsu kalau dipakai sama supir miskin. Bima menatap Aldo dengan tatapan yang biasa ia gunakan untuk memandang serangga yang akan ia hancurkan. KW. Bima bersuara rendah, namun resonansinya menggetarkan udara di sekitarnya. Jam tangan ini, Aldo, nilainya adalah 12 miliar rupiah. Nominal yang lebih dari cukup untuk membeli nyawamu, melunasi aset beracun berupa rumah ini, dan membakar sisa harga dirimu hingga tak bersisa. Sombong sekali kau, jerit Ibu Ratmi, maju selangkah sambil menuding wajah Bima. Kalian pikir dengan pakai barang palsu, kalian bisa merendahkan menantu emasku? Aldo ini eksekutif, gajinya puluhan juta. Dia baru saja dapat bonus proyek besar siang ini. Aku tersenyum sangat tipis. Sebuah senyuman mematikan. Bonus? Oh, ibu sayang. Tanyakan pada menantu emasmu itu. Apakah dia benar-benar mendapat bonus? Atau dia baru saja ditendang keluar dari kantor karena terbukti menggelapkan dana? Hasil audit forensik tidak pernah berbohong, Bu. Siska menoleh ke arah Aldo dengan raut wajah kebingungan. Mas, Mbak Nara ngomong apa sih? Bonus kamu udah cair kan? Aku mau belanja tas sore ini loh, Mas. Aldo menelan ludah. Keringat dingin mulai mengucur deras di pelipisnya. Dia cuma ngelantur. SIS. Jangan didengarkan. Mereka ini orang gila. Coba gesek kartumu sekarang, Siska. Tantangku tajam. Mataku mengunci matanya. Buka aplikasi mobile banking MU. Lihat apakah sistem auto-debit dari pusat belum menyedot habis hasil curian suamimu itu. Saldomu saat ini adalah mutlak 0 rupiah. Kalian tidak bisa membeli apapun, bahkan sebungkus permen sekalipun. Siska yang panik langsung merogoh ponselnya. Jari-jarinya gemetar membuka aplikasi bank. Saat layar menampilkan saldo, wajah Siska berubah sepucat mayat. Matanya terbelalak lebar seolah melihat hantu. Saldo yang tadinya berisi puluhan juta, kini benar-benar kosong.
Mas, uang kita, kemana uang kita, Mas? Jerit Siska histeris, mencengkeram lengan Aldo. Ini baru permulaan, ujarku memotong kepanikan mereka. Aku sudah menyiapkan gugatan perdata atas penipuan manipulasi pajaknya. Nama suamimu sudah resmi masuk blacklist BI. Dan yang paling penting, aku mengangkat tangan kananku perlahan, memberikan kode isyarat ke arah jalanan. Dua mobil SUV hitam yang tadi menunggu di belakang mobilku kini bergerak maju, memblokir pagar rumah Siska. 6 petugas keamanan berbadan tegap turun dengan wajah tanpa ekspresi, membawa tumpukan kardus kosong dan rantai segel pengadilan. Rumah ini, ucapku, memberi jeda yang sangat dramatis, adalah milik perusahaanku. Dan aku baru saja memerintahkan likuidasi aset paksa karena kalian telah menipu sistemku. Perolehan capital gain dari tanah ini tidak akan dinikmati oleh pencuri. Aku menatap Ibu Ratmi yang kini memegang dadanya karena terkejut. Matanya melotot tak percaya. Bersiaplah, Ibu. Malam ini, Ibu tidak akan tidur di atas karpet Turki. Kalian akan tidur sebagai gelandangan di jalanan, atau di sebuah gubuk reot penuh bau selokan jika kalian cukup beruntung. Mulai detik ini, kalian resmi menjadi sampah sejarah di hidupku. Waktu menunjukkan pukul 16 tepat. Pesta orang miskin itu baru saja berakhir. Halaman depan rumah di klaster Green Emerald itu kini menyerupai teater jalanan yang sangat mencekam. Udara sore yang sebelumnya diisi oleh tawa palsu Siska dan gerombolan tetangga sosialita halusinasi, kini tergantikan oleh suara derap langkah sepatu bot bersol tebal. 6 petugas keamanan berbadan tegap yang dipimpin oleh Pak Yanto berbaris membentuk barikade di depan pagar rumah. Di belakang mereka, tim legal dari perusahaanku melangkah keluar dari SUV hitam, menenteng koper aluminium berisi dokumen-dokumen yang akan mengubah takdir keluarga parasit ini secara permanen. Tetangga-tetangga Siska yang tadi sibuk menikmati teh sore kini membeku di kursi mereka. Cangkir-cangkir porselen murahan itu bergetar di tangan mereka. Mereka saling berbisik, menatap ngeri pada rantai segel pengadilan yang mulai dikeluarkan oleh tim keamananku. "Apa-apaan ini?" teriak Aldo. Suaranya pecah karena kepanikan yang mulai menggerogoti sisa kewarasannya. Ia menunjuk wajah Bima dengan jari yang gemetar hebat. "Kalian bawa preman ke rumahku. Aku ini manajer. Aku akan lapor polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Kalian semua cuma benalu yang iri melihat kesuksesanku." Siska, yang masih terguncang melihat saldo 0 rupiah di layar ponselnya, merengek histeris sambil memegangi lengan Ibu Ratmi. "Ibu, usir mereka. Bu, Mbak Nara sudah gila. Dia mau merampok rumah kita." Ibu Ratmi, sang matriark yang selalu memuja kekayaan ilusi, mencoba mengambil alih kendali. Ia membusungkan dada, melangkah maju dengan wajah memerah menahan amarah dan malu. "Nara, hentikan kegilaan ini sekarang juga. Kamu pikir karena kamu bawa-bawa preman sewaan, kami akan takut? Aldo ini orang penting di perusahaannya. Bosnya akan menghancurkan kalian berdua kalau tahu karyawannya diganggu oleh gembel yang kerjanya cuma numpang hidup." Aku hanya tersenyum tipis, sebuah tarikan bibir yang sangat dingin dan mematikan. Aku melirik jam tangan Patek Philippe di pergelangan tanganku. Waktu eksekusi berjalan dengan presisi yang sangat sempurna. "Ibu ingin melibatkan bosnya Aldo?" tanyaku dengan nada suara yang sangat tenang. Kebetulan sekali. Sepertinya doa ibu baru saja terkabul. Tepat setelah kalimatku selesai, sebuah Mercedes-Benz S-Class berwarna hitam metalik meluncur perlahan dan berhenti tepat di belakang barisan mobil SUV kami. Pintu belakang sedan mewah itu terbuka. Seorang pria paruh baya dengan setelan jas rapi melangkah keluar. Beliau adalah Bapak Haris, Direktur Utama dari PT Adiwangsa Translogistik, anak cabang tempat Aldo bekerja selama ini. Melihat kedatangan bos besarnya, mata Aldo seketika berbinar penuh harapan. Ia mengira bala bantuan telah tiba. Ia mengira ilusi kekuasaannya akan diselamatkan oleh hierarki korporat yang selama ini ia banggakan. "Pak Haris," panggil Aldo, setengah berlari mendekati pagar. "Syukurlah Bapak datang. Tolong saya, Pak. 2 orang gila ini menyerang rumah saya. Laki-laki ini, Bima,
Dia ini cuma supir lepas yang gak tahu diri. Dia bawa preman untuk... Kata-kata Aldo terhenti di tenggorokannya. Ia seolah tersedak oleh lidahnya sendiri. Pak Haris sama sekali tidak melirik Aldo. Ia berjalan melewati manajer level menengah itu seolah Aldo hanyalah seonggok sampah yang menghalangi jalan. Langkah pria paruh baya itu cepat dan terarah. Saat ia tiba tepat di hadapan suamiku, sesuatu yang sangat mustahil di mata keluarga halusinasi itu pun terjadi. Bapak Haris, direktur utama yang digaji ratusan juta per bulan, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia membungkuk hormat hingga membentuk sudut 90 derajat di hadapan Bima. Selamat sore, Bapak Bima Adiwangsa. Maaf saya sedikit terlambat. Presdir. Jalanan sedikit macet. Sapa Pak Haris dengan nada yang sangat penuh rasa hormat, bahkan nyaris ketakutan. Bima berdiri tegak, memancarkan aura sang penguasa mutlak. Ia memasukkan sebelah tangannya ke dalam saku celana bespokenya. Tidak apa-apa, Haris. Apakah semua dokumen yang kuminta sudah siap? Sudah, Presdir. Semuanya sudah diurus sesuai protokol tertinggi perusahaan. Pak Haris menyerahkan sebuah map merah berlogo emas kepada Bima, lalu mundur selangkah dengan sikap siaga. Keheningan yang terjadi selanjutnya sangat memekakan telinga. Waktu seolah berhenti berputar di halaman rumah itu. Ibu Ratmi, Siska, dan Aldo membeku menyerupai patung batu. Mulut Siska ternganga lebar, sementara wajah Ibu Ratmi berubah menjadi abu-abu pucat. Otak mereka yang dangkal tidak mampu memproses pemandangan yang baru saja mereka saksikan. Presdir? Gumam Aldo. Suaranya mencicit seperti tikus terjepit. Matanya bergerak liar antara Bima dan Pak Haris. Pak Haris, Bapak salah orang. Dia ini cuma Bima, supir lepas. Dia suami kakak ipar saya. Bima melangkah maju, memangkas jarak antara dirinya dan Aldo. Tatapan suamiku menembus langsung ke dasar jiwa Aldo yang kerdil dan pengecut. Sang eksekutor bersiap menjatuhkan pedangnya. Perkenalkan ulang diriku, Aldo. Suara Bima rendah namun bergema di setiap sudut halaman, memaku seluruh tetangga yang menonton untuk tidak berkedip. Namaku Bima Adiwangsa, CEO dan pewaris tunggal Adiwangsa Group. Perusahaan tempat kau bekerja hanyalah satu dari belasan anak cabang yang berada di bawah kendaliku. Aku bukanlah supir miskin. Aku adalah pemilik dari setiap tetes bensin dan setiap armada logistik yang memberimu makan selama ini. Kaki Aldo bergetar hebat. Ia terhuyung mundur hingga punggungnya menabrak pilar teras. Ilusi kesombongannya hancur berkeping-keping layaknya kaca yang dihantam palu godam. Bima mengangkat map merah di tangannya, lalu melemparkannya dengan gerakan merendahkan tepat ke dada Aldo. Map itu jatuh berserakan di lantai, menampilkan lembaran-lembaran kertas berstempel merah. Itu adalah surat pemberhentian tidak hormat. Desis Bima tanpa ampun. Tim audit forensik pribadiku menemukan bukti bahwa kau telah menggelapkan dana operasional perusahaan senilai 2,8 miliar rupiah melalui perusahaan cangkang fiktif. Kau mencuri uangku untuk membiayai gaya hidup murahan istrimu. Siska menjerit tertahan. Ibu Ratmi memegangi pagar untuk menopang tubuhnya yang hampir ambruk. Saya bisa jelaskan, Pak Bima. Presdir. Aldo mulai menangis. Kesombongannya semalam saat menyuruh suamiku menata sandal kini digantikan oleh air mata keputusasaan yang sangat menyedihkan. Ia berlutut di lantai paving, menangkupkan kedua tangannya. Tolong, Pak, ampuni saya. Saya hilaf. Saya akan kembalikan semuanya. Jangan penjarakan saya. Bima tersenyum sinis, menatap rendah pria yang menangis di kakinya. Mengembalikan? Dari mana? Bahkan rumah yang kau injak ini bukan milikmu. Aku sudah melayangkan gugatan perdata senilai 5 miliar rupiah atas kerugian perusahaan. Dan sebagai bonus atas perilaku biadab kalian pada anakku semalam. Bima mencondongkan tubuhnya, membisikkan vonis mati finansial itu tepat di depan wajah Aldo. Mulai siang ini, namamu sudah resmi terdaftar dalam blacklist BI di seluruh jaringan perbankan nasional. Rekam jejakmu hancur. Kau tidak akan pernah bisa meminjam uang, bekerja di sektor formal, atau bahkan memiliki rekening bank seumur hidupmu.
Aldo ambruk sepenuhnya ke lantai. Ia meraung sejadi-jadinya, menyadari bahwa ia bukan sekadar kehilangan pekerjaan, tetapi ia telah kehilangan masa depannya secara absolut. Ia telah menjelma menjadi sampah sejarah di dunia korporat. Ibu Ratmi yang menyadari kebangkrutan menantu emasnya itu mulai panik. Matanya yang liar beralih menatapku. Wanita itu tiba-tiba mengubah taktiknya dari menghina menjadi memohon. Ia berlari kecil ke arahku, mencoba meraih tanganku dengan wajah yang dibuat memelas, melupakan fakta bahwa ia selalu mencemoohku karena memakai daster lusuh selama bertahun-tahun. Nara, anakku sayang. Suara Ibu Ratmi bergetar memelas. Kamu istri Bima kan? Tolong bicara pada suamimu. Nak, ampuni Aldo. Kalau Aldo dipenjara, bagaimana nasib adikmu? Kita ini keluarga. Nara, darah dagingmu sendiri. Aku menyentak tanganku dengan jijik sebelum jari keriputnya sempat menyentuh kain sutra blazerku. Keluarga? Aku mengulang kata itu dengan nada merendahkan. Tatapanku mengunci kedua mata wanita yang melahirkanku itu. Saat ibu mendorong putraku hingga berdarah semalam. Apakah ibu ingat kita ini keluarga? Saat ibu memanggil kami benalu dan menyuruh kami tinggal di gubuk reot dengan bau selokan. Apakah ibu ingat aku ini darah daging ibu? Ibu Ratmi terdiam kaku. Wajahnya pias tak berdarah. Tidak ada maaf untuk kalian, tegasku, mengubah suaraku menjadi sangat dingin dan kalkulatif. Bima telah menyelesaikan bagiannya dengan suamimu, Siska. Sekarang, giliran sang tuan tanah untuk mencabut nyawa tempat bernaung kalian. Siapkan diri kalian untuk proses likuidasi aset paksa. Aku menoleh ke arah Pak Yanto yang sudah bersiaga dengan rantai segel pengadilan di tangannya. Senyumku mengembang dengan mematikan. Pak Yanto, perintahku memecah keheningan yang mencekam. Kosongkan rumahku dari barang-barang kotor mereka sekarang juga. Perintahku membelah udara sore layaknya sabetan pedang guillotine yang jatuh tepat di leher kesombongan mereka. Pak Yanto dan 5 personel keamanan internal bertubuh tegap segera merangsek masuk melewati pagar. Rantai besi berbunyi gemerincing, berpadu dengan suara lengkingan panik Siska yang berusaha menghalangi jalan mereka. Berhenti! Apa-apaan ini? Jerit Siska, merentangkan tangannya di depan pintu utama. Matanya melotot liar. Sisa-sisa bedak di wajahnya luntur oleh keringat dingin. Mbak Nara, kamu sudah gila ya? Suamimu boleh bos Aldo, tapi rumah ini milikku. Ini rumah KPR atas namaku. Aku akan telepon polisi sekarang juga. Aku melangkah perlahan mendekati Siska. Sepatu hak tinggi low bootinku mengetuk lantai paving block dengan ritme kematian yang terukur. Bima berdiri tenang di belakangku, membiarkanku mengambil alih sepenuhnya panggung eksekusi ini. Sang eksekutor pria telah memenggal karir Aldo. Kini giliran sang eksekutor wanita yang melikuidasi tempat bernaung dan ilusi kemewahan mereka. Aku memberi isyarat tangan. Seorang pengacara muda berdasi rapi merangsek maju, menyerahkan map kulit tebal kepadaku. Aku membuka map itu perlahan, menarik keluar dokumen resmi berstempel timbul dari notaris dan pengadilan negeri. Siska! Gumamku dengan nada merendahkan, layaknya guru besar memarahi murid bebal. Kamu berpikir aku akan melakukan hal ilegal di depan puluhan saksi mata? Aku bukan suamimu yang bodoh dan serakah itu. Aku mengangkat selembar dokumen berlogo Garuda, menunjukkannya di depan wajah Siska yang memucat pasi. Baca baik-baik nama komisaris utama dan pemegang saham mayoritas mutlak dari shadow developer yang membangun klaster Green Emerald. Ini, perintahku dingin. Mata Siska bergerak gemetar membaca deretan huruf bercetak tebal itu. Nara Paramita. Jantungnya seolah berhenti. Ia terhuyung mundur, menabrak daun pintu rumah kayu jati yang selama sebulan terakhir menjadi sumber kebanggaannya. Tidak mungkin. Ini pasti dokumen palsu. Kamu cuma penjual kue yang selalu pakai daster lusuh. Kamu cuma orang miskin yang numpang hidup. Bagaimana mungkin? Siska tergagap. Dunianya hancur berkeping-keping. Realitas menghantamnya lebih keras dari truk yang melaju penuh. Aku memotong ilusinya dengan tawa sinis yang menggema di teras. Aku sengaja menyembunyikan kekayaanku selama belasan tahun karena aku tahu keluargaku dipenuhi oleh parasit dan benalu tidak tahu diri.
Dan dugaanku tepat 100%. Sekarang, setelah fakta terungkap dan kalian tidak lebih dari debu di bawah sepatuku, mari bicara hukum. Aku melempar dokumen pembatalan KPR itu ke lantai, tepat di ujung sepatu Siska. Kertas-kertas itu berserakan layaknya daun kering tak berharga. Rumah miliaran ini dibiayai oleh bank sindikasi di bawah kendali portofolio investasiku. Tegasku, suaraku didengar puluhan tetangga sosialitanya yang berkerumun bungkam. Kalian mendapatkan KPR ini dengan memanipulasi slip gaji dan memalsukan data pajak. Itu tindak pidana fraud, penipuan perbankan tingkat tinggi. Sebagai kreditur utama, aku memiliki hak veto absolut. Aku telah membatalkan kontrak KPR kalian secara sepihak siang ini, dan tak ada pengacara yang bisa membelamu. Tidak, ini rumahku. Aku yang bayar cicilannya. Tangis Siska pecah tak terkendali. Ia berlutut di teras, memunguti kertas-kertas itu dengan air mata merusak riasan mahalnya. Itu aset beracun, Siska. Dan perusahaanku tidak memelihara aset yang dibiayai uang haram penggelapan. Jawabku tanpa sedikit pun empati. Seluruh capital gain dari properti ini ditarik kembali ke kas pusat. Uang muka ratusan juta yang kalian bayarkan itu kutahan sepenuhnya sebagai denda penalti. Sama seperti isi rekening kalian yang sudah disedot habis siang tadi oleh sistem auto-debit. Ibu Ratmi yang hancur menahan malu luar biasa di depan para tetangga, merangkak mendekatiku. Air mata buayanya memuakkan. Ia memainkan kartu paling murahan, ikatan darah. Nara, ibu mohon, nak, rintihnya serak, memegang ujung celana sutraku dengan tangan gemetar. Siska ini adikmu. Masa kamu tega mengusir ibu kandungmu ke jalanan seperti anjing liar? Tolong batalkan semua ini. Kami janji berubah. Ibu akan minta maaf pada Danish. Mengingat tangan yang kini memohon padaku itu dengan kejam mendorong tubuh putraku hingga berdarah, hatiku membeku, berubah menjadi lapisan es abadi. Ibu bertanya aku tega? Balasku. Nada suaraku turun tajam membelah keheningan sore. Saat ibu mendorong Danish karena karpet Turki murahan itu, apakah ibu merasa tega? Saat ibu menyuruh menantu yang ibu anggap supir miskin menata sandal layaknya babu, apakah ibu merasa tega? Ibu Ratmi tergugu. Air matanya tak mampu meluluhkan baja hatiku. Kalian baru menyesal ketika gugatan perdata miliaran rupiah menghancurkan kalian. Kalian menangis saat rekam jejak kalian terukir di blacklist BI. Ucapku dingin, menarik paksa kain sutraku dari cengkeramannya. Tidak ada ampun bagi yang menyakiti anakku. Mulai hari ini, aku bukan anakmu, dan kamu bukan ibuku. Hubungan kita resmi dilikuidasi. Aku menatap Pak Yanto. Laksanakan likuidasi aset fisik sekarang. Keluarkan semua perabotan dari propertiku. Siap, Nyonya. Tim keamanan bergerak efisien. Pemandangan memalukan tersaji di depan para tetangga. Sofa kulit sintetis yang dielu-elukan Siska, karpet Turki imitasi, hingga televisi layar data raksasa diangkut keluar paksa dan diletakkan kasar di halaman depan layaknya barang rongsokan. Siska menjerit histeris melihat perabotan kebanggaannya ditumpuk. Aldo masih terkapar tak berdaya di sudut teras. Pria yang pagi tadi merasa eksekutif muda itu mati rasa karena terbukti penipu lewat audit forensik Bima. Bawa pakaian bekas kalian yang tersisa dan pergi dari sini sekarang juga. Kelakuan kalian mencuri dana perusahaan tidak lebih terhormat dari pelakor murahan di pinggir jalan. Titahku final, menatap tajam pada Siska, Aldo, dan Ibu Ratmi yang berkumpul menyedihkan di tengah rongsokan. Malam ini, kalian resmi menjadi gelandangan. Kalian boleh merangkak mencari gubuk reot dengan bau selokan yang pantas dengan kelas kalian. Nikmati status baru kalian sebagai sampah sejarah di buku kehidupanku. Aku memberi isyarat pada Bima. Ia melingkarkan tangannya di pinggangku. Kami berbalik dengan keanggunan aristokrat, berjalan tenang menuju SUV lapis baja. Di belakang kami, tangisan histeris, raungan putus asa, dan cibiran para tetangga berpadu menjadi musik kemenangan paling memuaskan. Keadilan keluargaku tidak ditegakkan dengan air mata, melainkan kebangkrutan mutlak yang mematikan. Malam turun membawa hawa dingin yang menusuk tulang di pinggiran timur ibu kota,
memeluk kegelapan yang tak terjangkau oleh gemerlap lampu jalan raya. Jauh dari pantulan lampu kristal bat-carat dan kelembutan karpet Turki imitasi yang semalam masih membuai kesombongan mereka, sebuah gubuk reot berdiri miring di pinggir bantaran kali yang pekat dan beracun. Udara di sekitarnya sangat menyesakan, pekat oleh bau selokan yang menguap bersama tumpukan sampah plastik yang membusuk di bawah guyuran gerimis. Di atas teras semen yang retak, lembab, dan berlumut itulah, 3 sosok manusia yang kemarin sore masih merasa seperti dewa-dewi sosialita kini meringkuk rapat layaknya tikus got yang kebasahan. Mereka adalah Siska, Aldo, dan Ibu Ratmi. 3 manusia serakah yang telah dihakimi dan resmi kehilangan segalanya dalam kurun waktu kurang dari 12 jam. Proses transisi mereka dari singgasana halusinasi ke dasar jurang kemiskinan terjadi dengan kecepatan yang sangat brutal. Hanya beberapa jam yang lalu, mereka diusir dari klaster Green Emerald, dengan rasa malu yang disaksikan oleh puluhan pasang mata tetangga yang dulu mereka remehkan. Siska yang panik sempat mencoba menghubungi teman-teman arisannya, mengiba untuk meminjam uang atau setidaknya menumpang tidur semalam. Namun, kabar tentang pengusiran paksa dan operasi likuidasi aset yang dilakukan oleh developer raksasa itu menyebar lebih cepat dari wabah penyakit yang mematikan. Teman-teman sosialita halusinasi Siska yang memiliki mentalitas sesama parasit langsung memblokir nomornya tanpa ampun. Tidak ada satupun dari mereka yang mau berurusan dengan keluarga pesakitan yang sedang dikejar oleh kemurkaan seorang dewa properti. Siska ditinggalkan sendirian, dibuang oleh lingkaran sosial yang selama ini ia agungkan dengan sisa-sisa napas arogansinya. Penderitaan mereka tidak berhenti di gerbang perumahan mewah tersebut. Saat Aldo mencoba membawa keluarganya melarikan diri menggunakan mobil SUV cicilannya untuk menghindari tatapan jijik warga, sebuah truk derek dari pihak leasing sudah memblokir jalan raya. Nara, sang eksekutor wanita yang tak tersentuh, rupanya telah memberikan tip kepada pihak leasing bahwa mobil mengkilap itu adalah aset beracun. Kendaraan itu dibiayai menggunakan uang haram dari hasil manipulasi pajak dan penggelapan dana perusahaan suaminya. Bapak Aldo, kendaraan ini kami tarik paksa malam ini juga berdasarkan instruksi kreditur pusat. Ucap petugas leasing bertubuh ke Karta di sore dengan nada yang sangat merendahkan. Kunci mobil dirampas paksa dari tangan Aldo yang gemetar, meninggalkan pria itu mematung di pinggir jalan raya sementara Siska menjerit histeris memukuli aspal dengan tangan telanjang. Tanpa kendaraan, tanpa atap untuk berteduh, dan dengan saldo mutlak Rp0 akibat serangan autodebit dari sistem bank sentral, mereka terpaksa berjalan kaki berkilometer-kilometer jauhnya. Kaki-kaki yang biasanya melangkah angkuh kini harus menyeret koper-koper berisi pakaian bekas di bawah rintik hujan. Dalam keputusasaan di trotoar yang becek, Aldo mencoba menggunakan aplikasi pinjaman online ilegal sekalipun untuk menyambung hidup. Namun, ketika ia memasukkan nomor induk kependudukannya, layar ponselnya berkedip merah dengan pesan penolakan instan. Nama Aldo telah terpatri kuat di dalam sistem blacklist BI. Algoritma perbankan di seluruh negeri mengklasifikasikannya sebagai kriminal perbankan dengan risiko gagal bayar absolut. Karir dan nama baiknya telah dibumi hanguskan oleh audit forensik Bima. Tidak ada satupun institusi keuangan yang sudi mengulurkan tangan padanya. Kini, di bawah atap seng berkarat yang bocor di beberapa sisi, Siska menangis terseduh-seduh sambil memeluk lututnya. Gaun pesta mahalnya yang tadi sore ia pamerkan kepada para tetangga kini penuh dengan noda lumpur kotor dan percikan air kali yang menjijikan. Wajahnya cemong oleh maskara murahan yang luntur membentuk jejak hitam di pipinya. "Mas, aku lapar. Mas, aku nggak bisa tidur di sini. Banyak nyamuk. Bau sekali," rengek Siska, memukuli lengan Aldo yang tertunduk lesu bersandar di dinding bedeng yang ditumbuhi jamur hitam. Siska menatap jijik pada genangan air di lantai semen. "Ini bukan tempatku. Aku ini istri eksekutif. Aku nggak mau jadi gelandangan di pinggir kali begini." Aldo menepis tangan Siska dengan sangat kasar. Mata pria itu memerah, dipenuhi urat-urat stres dan keputusasaan yang telah menggelapkan akal sehatnya. "Eksekutif matamu. Buka matamu lebar-lebar. Siska. Aku sudah dipecat dengan tidak hormat. Kita dituntut gugatan perdata senilai 5 miliar rupiah. Semua ini terjadi gara-gara kebodohanmu dan ibumu yang berani menyinggung istri CEO itu. Kalau kalian gak banyak tingkah menyuruh Bima menata sandal,
Aku masih duduk manis di ruang ber-AC dan menikmati gajiku. Mendengar bentakan Aldo, Ibu Ratmi yang sejak tadi memeluk tas Hermes palsunya kini meradang hebat. Rasa lapar yang melilit perutnya mulai mengalahkan rasa malunya yang hancur berkeping-keping. Wanita tua yang tadinya memuja Aldo setinggi langit sebagai menantu emas pembawa rezeki, kini berbalik menggigitnya layaknya anjing liar yang kelaparan. "Kamu berani menyalahkan kami?" teriak Ibu Ratmi melengking. Suaranya parau karena kelelahan dan kedinginan. "Kamu itu laki-laki pembohong yang tidak berguna. Kamu bilang gajimu puluhan juta. Kamu bilang rumah besar itu milikmu. Ternyata kamu cuma pencuri bodoh yang mengambil uang perusahaan suaminya Nara. Nara benar. Kamu itu cuma benalu. Kamu menipu anakku dan membiarkan kami hidup seperti sampah di jalanan ini." Tiga pengkhianat itu kini saling mencabik satu sama lain dalam gelapnya malam. Tidak ada lagi sisa kebanggaan di wajah mereka. Tidak ada lagi pamer tas mahal imitasi, atau sombong tentang capital gain dari investasi properti halusinasi mereka. Di saat dompet mereka benar-benar kosong, ikatan cinta dan keluarga yang mereka bangun di atas fondasi kebohongan langsung runtuh menjadi debu kotor. Siska menangis semakin keras, merutuki nasibnya yang seketika berubah menjadi mimpi buruk. Dalam isaknya, ia teringat bagaimana tadi sore ia masih sempat menghina Nara karena kakaknya itu selalu mengenakan daster lusuh. Siska teringat dengan jelas bagaimana ia dengan angkuh menyebut kakak kandungnya itu selalu numpang hidup. Fakta bahwa wanita yang selalu ia rendahkan itu ternyata adalah penguasa mutlak yang memegang hak veto atas seluruh portofolio properti elit di ibu kota menghancurkan pertahanan mental Siska tanpa sisa. Mereka dulu merasa lebih tinggi dari siapapun, bahkan menyejajarkan status kakak kandungnya sendiri dengan pelakor murahan yang pantas dihina dan dijauhi. Namun hukum alam telah membalikkan keadaan dengan presisi matematis yang sangat brutal. Di tengah malam buta yang semakin kelam, angin berhembus kencang menambah penderitaan mereka di teras sempit itu. Air hujan yang bercampur dengan kotoran dari atap bocor menetes menimpa bahu Ibu Ratmi. Wanita tua yang sangat gila hormat itu menggigil kedinginan. Perhiasan emas imitasi di leher dan pergelangan tangannya kini terasa begitu berat, seolah sedang mengejek kebodohannya sendiri yang tak tertolong. Tidak akan pernah ada belas kasihan bagi mereka. Dari jauh, sang tuan tanah dan eksekutif logistik itu telah menutup buku tentang keluarga ini. Keadilan sejati tidak selalu turun dalam bentuk pemaafan dan pelukan hangat, melainkan dalam bentuk hukuman pengasingan finansial yang mutlak. Siska, Aldo, dan Ibu Ratmi tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Mereka akan menghabiskan sisa umur mereka bekerja serabutan siang dan malam, hanya untuk sekadar membayar bunga dari denda penalti miliaran rupiah yang terus membengkak setiap bulannya. Mereka telah dibuang secara tragis dari peradaban kelas atas, resmi diklasifikasikan sebagai sampah sejarah, manusia-manusia serakah yang dihancurkan oleh keangkuhan dan kesombongan mulut mereka sendiri. Malam di teras kebangkrutan itu terasa abadi. Diiringi gemeretak gigi yang menahan dingin dan perut yang melilit perih menahan lapar, mereka akhirnya memejamkan mata di atas lantai semen yang keras. Menyambut hari pertama mereka di dalam neraka finansial yang tak akan pernah memiliki jalan keluar. 3 hari telah berlalu sejak malam pengusiran itu. Waktu yang biasanya berjalan begitu cepat bagi mereka yang hidup bergelimang harta, kini merayap bagaikan siksaan neraka. Siska, Aldo, dan Ibu Ratmi masih terperangkap di teras sempit sebuah gubuk reot di sudut kumuh ibu kota. Mereka yang dulu memuja kemewahan dan memandang rendah orang lain, kini harus bernapas menghirup bau selokan yang menyengat setiap detiknya. Kulit mereka yang biasa dirawat mahal kini kusam, digigit nyamuk rawa dan terbakar teriknya matahari Jakarta. Mereka telah resmi menjadi gelandangan. Tidak ada satupun kerabat jauh yang mau menampung mereka setelah berita tentang gugatan perdata senilai 5 miliar rupiah menyebar luas. Tidak ada yang sudi berurusan dengan target kemurkaan seorang penguasa portofolio properti raksasa. Di pagi yang mendung itu, rasa lapar akhirnya mengalahkan sisa-sisa kewarasan mereka. Perut yang melilit mengubah manusia menjadi hewan buas. Siska duduk memeluk lututnya yang gemetar. Matanya cekung menatap kosong ke arah genangan air keruh di depan teras. Perutnya berbunyi nyaring, memecah keheningan yang menyesakkan. Aldo mondar-mandir seperti harimau kurung, mengusap wajahnya yang ditumbuhi jambang berantakan.
Ia tidak henti-hentinya mengumpat, merutuki nasibnya yang hancur dalam semalam akibat audit forensik presisi dari sang eksekutor logistik, Bima. Status blacklist BI membuat Aldo bahkan tidak bisa melamar pekerjaan sebagai petugas kebersihan paruh waktu di perusahaan manapun. Sistem menolaknya secara otomatis. Ini semua salahmu, Siska. Bentak Aldo tiba-tiba, menendang koper lusuh berisi pakaian bekas mereka hingga isinya tumpah ke lantai semen. Urat lehernya menonjol. Matanya memerah penuh kebencian murni. Kalau kau dan ibumu yang rakus ini tidak banyak tingkah menghina Bima, aku masih memegang posisiku. Aku masih menikmati hidup enak. Kalian yang memancing kemarahan Nara dengan menyuruh suaminya merapikan sandal. Kalian mengira mereka numpang hidup, padahal kalianlah parasit yang tidak berguna. Siska, yang mentalnya sudah berada di ujung tanduk, tidak terima dibentak. Ia melompat berdiri, mendorong dada Aldo dengan sekuat tenaga. Tubuhnya bergetar menahan luapan emosi. Kau menyalahkanku, jerit Siska histeris. Air matanya tumpah mengotori wajahnya yang berdebu. Kau yang menipuku, bajingan. Kau bilang kau eksekutif sukses. Kau memamerkan capital gain dari rumah mewah itu seolah-olah itu hasil kerja kerasmu. Padahal itu semua uang curian. Kau membuatku terlihat seperti orang bodoh di depan kakakku sendiri. Kau tidak lebih dari pecundang yang memalsukan slip gaji untuk membeli aset beracun. Pertengkaran itu meledak. Aldo menampar pipi Siska hingga wanita itu tersungkur ke lantai semen. Siska menjerit kesakitan, memegangi pipinya yang seketika memerah. Melihat putrinya dipukul, Ibu Ratmi yang tadinya terdiam memeluk tas imitasi kesayangannya langsung meradang. Sang matriark yang gila hormat itu bangkit, mengambil sebelah sepatu hak tinggi milik Siska yang berserakan, lalu memukulkannya ke punggung Aldo berulang kali. Berani kamu memukul anakku, gembel miskin? Teriak Ibu Ratmi melengking, suaranya parau. Menantu tidak tahu diuntung. Kamu menipu kami dengan janji palsu. Dulu aku memujamu karena kukira kamu kaya raya. Tapi ternyata kamu lebih menjijikan dari bau selokan ini. Kamu yang menghancurkan hidup kami. Kamu pantas membusuk di penjara. Aldo memutar tubuhnya, mencengkeram pergelangan tangan Ibu Ratmi kasar hingga wanita tua itu merintih kesakitan. Aldo mendorong ibu mertuanya itu hingga terduduk di atas tumpukan baju kotor. Tidak ada lagi rasa hormat. Tidak ada lagi sandiwara menantu emas dan mertua agamis. Mereka telah menanggalkan topeng kemunafikan mereka dan menunjukkan wujud asli sebagai benalu yang saling mematikan saat inangnya telah melenyapkan diri. Tutup mulutmu, wanita tua bangka. Desis Aldo dengan napas memburu, menatap jijik wanita tua di hadapannya. Kau yang paling serakah. Kau yang mengajari Siska untuk selalu memeras keringat orang lain. Kau selalu menghina Nara karena dia memakai daster lusuh. Padahal Nara adalah pemilik tanah tempat kakimu berpijak. Kalian berdua yang membuatku dipecat. Kalian terus menumpang di atas hasil kejahatanku tanpa rasa malu. Siska terisak keras di lantai. Ia menatap wajah ibunya dan suaminya secara bergantian. Ilusi keluarga bahagia yang selama ini ia pamerkan di media sosial hancur tak bersisa. Ia sadar, tidak pernah ada cinta murni di antara mereka. Selama ini, mereka hanya disatukan oleh keserakahan dan obsesi pada materi. Saat materi itu disedot habis oleh sistem autodebet dari sang tuan tanah, yang tersisa hanyalah kebencian telanjang yang siap memangsa satu sama lain. Namun penderitaan mereka ternyata belum mencapai puncaknya. Dari ujung jalan gang kumuh itu, terdengar deru motor kasar. 3 pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam, wajah penuh tato, dan tongkat besi di tangan turun dari motor mereka. Mereka adalah eksekutor lapangan dari pinjaman online ilegal lapis ketiga. Satu-satunya tempat tersisa di mana Aldo bisa meminjam uang dengan memakai identitas palsu kemarin. Pinjaman harian yang rupanya sudah jatuh tempo dengan bunga berbunga yang sangat tidak masuk akal. Aldo memucat pasi melihat kedatangan mereka. Kakinya tanpa sadar mundur selangkah, menabrak tiang kayu yang menopang atap seng. Tidak, bagaimana mereka bisa menemukanku dengan cepat? Pria bertato paling depan tersenyum menyeringai, mengetukkan tongkat besinya ke dinding gubuk reo tersebut dengan nada ancaman yang nyata. Aldo Wibowo,
Namamu sudah hancur total di sistem bank sentral. Dan bos kami tidak suka ada tikus yang mencoba lari dari utang 10 juta rupiah yang hari ini telah membengkak secara gaib menjadi 30 juta rupiah. Bayar sekarang juga. Atau kami akan mematahkan kedua kakimu dan membawa istrimu yang cantik ini untuk melunasi utangmu. Dia bisa bekerja sebagai pelakor murahan di klub malam bawah tanah kenalan bos kami. Siska menjerit ketakutan, merangkak mundur dengan cepat. Berlindung di balik punggung Ibu Ratmi yang juga gemetar hebat dan nyaris mengompol di celana. Aldo terpojok tak berdaya. Ia benar-benar tidak memiliki uang sepeser pun. Nun jauh dari neraka kemiskinan dan teriakan keputusasaan tersebut. Di ketinggian penthouse eksklusif yang sangat tenang dan beraroma vanila, Nara Paramita duduk elegan di kursi kulit mahoninya. Ia menatap layar monitor raksasa di war room miliknya. Layar itu menampilkan live feed rekaman kamera kecil beresolusi tinggi dari salah satu anak buah Pak Yanto yang ditugaskan khusus untuk memantau pergerakan keluarga sampah sejarah itu dari jarak aman. Nara menyesap teh chamomile hangatnya dengan perlahan, menikmati kemenangannya. Ekspresi wajah wanita itu sedingin pualam. Tidak ada sebersit pun rasa kasihan saat ia melihat adik kandungnya ditampar dengan keras, atau ibu kandungnya didorong hingga terjatuh menyedihkan. Apalagi saat melihat Aldo dikepung oleh para penagih utang brutal bersenjata besi itu. Keadilan ini sangat puitis dan memuaskan relung hatinya. Nara meletakkan cangkir tehnya di atas meja dengan keanggunan aristokratis. Ia telah menggunakan kekuasaan, hukum, dan kekayaannya untuk membuktikan satu fakta absolut. Sebuah keluarga yang dibangun di atas ilusi status, penindasan, dan rasa gila hormat, pada akhirnya akan membusuk dan hancur dari dalam oleh keserakahan mereka sendiri. Makanlah satu sama lain, para pengkhianat. Bisik Nara dengan nada yang sangat dingin, menatap lurus pada layar monitor yang terus menampilkan siaran langsung keputusasaan mutlak mereka. Sang Tuan Tanah telah secara permanen mencabut hak veto kemanusiaan dari mereka. Bagi Nara Paramita, 3 manusia di layar itu sejatinya sudah mati, terkubur hidup-hidup selamanya di bawah puing-puing kesombongan dan mulut berbisa mereka sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang mengubah garis takdir secara permanen tersebut. Waktu, yang bagi kaum elit berjalan lambat diiringi dentingan gelas anggur, bergerak layaknya pisau pencacah daging bagi mereka yang jatuh ke jurang kemiskinan absolut. Di sebuah sudut pasar tradisional yang becek, beratap terpal sobek, dan dipenuhi bau selokan yang menyengat, seorang wanita tua berwajah keriput duduk mengemper beralaskan kardus lemari es yang lembab. Kulitnya yang dulu selalu dilapisi krim impor mahal kini dipenuhi kotoran. Pakaian kebesarannya bukan lagi gaun brokat emas yang menyilaukan mata, melainkan setelan daster lusuh yang compang-camping dan bau apak. Wanita itu adalah Ibu Ratmi. Tangannya yang dulu penuh dengan perhiasan emas palsu kini kurus kering dan gemetar, menengadah layaknya mangkok kosong ke arah setiap pejalan kaki yang lewat. Kewarasannya telah tergerus habis oleh depresi yang menghancurkan syaraf otaknya. Setiap kali ada mobil mewah melintas membelah genangan air di dekatnya, ia akan tertawa sumbang, memanggil-manggil nama menantu emasnya, memuja ilusi masa lalu yang kini telah menjelma menjadi sampah sejarah. Tidak ada yang mempedulikannya. Ia hanya sekadar ornamen penderitaan di pinggiran kota. Sementara itu, nasib Aldo Wibowo jauh lebih tragis dan memuaskan. Setelah dihajar habis-habisan hingga cacat permanen oleh kelompok rentenir malam itu, Aldo tidak diselamatkan oleh siapapun. Pihak kepolisian menjemputnya keesokan harinya. Gugatan perdata senilai 5 miliar rupiah dan pidana penggelapan dana perusahaan yang dipimpin oleh sang eksekutor Bima dieksekusi tanpa satu pun celah hukum. Aldo divonis penjara belasan tahun. Di dalam sel yang sesak, bau, dan tanpa ventilasi udara yang layak, ia harus meringkuk menyedihkan setiap malam, menjadi pesuruh bagi narapidana senior hanya demi mendapat jatah nasi putih basi. Statusnya yang masuk blacklist BI secara otomatis memastikannya tidak akan pernah bisa menyentuh uang sah dari perbankan, bahkan jika kelak ia bebas. Lalu bagaimana dengan Siska? Sang ratu halusinasi yang selalu menganggap dirinya lebih tinggi dari langit itu, kini terpaksa menelan muntahannya sendiri. Tanpa tempat berlindung, tanpa suami, dan tanpa uang sepeser pun karena sistem autodebit sentral telah menyedot seluruh kehidupannya, Siska dipaksa bekerja di tempat hiburan malam kelas bawah yang pengap. Setiap malam, saat alunan musik disko murahan memekakan telinga,
Siska menangis dalam diam, menyesali keputusannya yang bodoh karena telah membuang keluarga satu-satunya demi validasi sosial palsu yang tak ada harganya. Tubuhnya kini menjadi komoditas murah yang bisa dibeli oleh siapa saja. Hukuman setimpal bagi bibir yang selalu mencela sesama perempuan. Ia benar-benar menjalani ramalan hinaannya sendiri. Hidup lebih rendah dan hina dari seorang pelakor murahan. Ia yang dulu dengan bangga menyebut kakaknya hanya numpang hidup dan hanyalah seekor benalu, kini harus memungut sisa makanan tamu untuk bertahan di gubuk reot sewanya. Para parasit itu telah sepenuhnya dieksekusi oleh hukum karma yang tanpa kompromi. Jauh di atas penderitaan mereka yang kotor, menembus lapisan awan ibu kota yang cerah, kehidupan Nara Paramita dan Bima Adiwangsa terus melesat naik menuju puncak kekuasaan absolut yang tak tersentuh. Di balkon penthouse seluas 1.000 meter persegi yang bernilai ratusan miliar rupiah, angin pagi berhembus lembut memainkan ujung rambut Nara. Wanita yang dulu dipandang sebelah mata itu kini berdiri tegak layaknya dewi penguasa peradaban. Blazer sutra putih yang ia kenakan memancarkan aura aristokratis, membungkus ketegasan seorang pemilik hak veto tertinggi atas puluhan portofolio properti elit di negara ini. Bima melangkah dari balik pintu kaca floor tuceiling yang kedap suara, membawakan 2 cangkir espresso hangat. Setelan jas bespoke abu-abu gelap melekat sempurna di tubuh atletisnya, mengukuhkan dominasinya sebagai CEO sejati. Bima menyerahkan 1 cangkir kepada istrinya, lalu melingkarkan lengan kekarnya di pinggang ramping Nara. Pria itu mengecup puncak kepala istrinya dengan penuh kelembutan, sebuah kontras yang tajam dari kebengisan taktik bisnisnya. Tim audit forensik dan divisi legal baru saja mengirimkan laporan penutupan kasus. Ucap Bima dengan bariton yang tenang, menikmati pemandangan pencakar langit yang dibangun dari aliran dana istrinya. Seluruh kerugian finansial yang dicuri dari kas anak perusahaanku telah pulih 100%. Properti aset beracun di klaster Green Emerald itu juga telah dilelang minggu lalu. Penjualannya memberikan capital gain luar biasa untuk kas pusatmu. Kita benar-benar menguliti mereka secara legal, bersih, dan tanpa sisa. Nara menatap kota di bawah sana. Bibirnya melengkung membentuk senyuman anggun, dengan lapisan es yang mematikan. Mereka yang bodoh selalu mencoba membangun istana dengan merendahkan martabat orang lain. Mereka lupa, cepat atau lambat, mereka akan berakhir menjadi gelandangan yang tertimpa beton kesombongan mereka sendiri. Aku tidak menghancurkan mereka, Mas. Aku hanya mempercepat proses likuidasi aset dari takdir yang sudah mereka tulis sendiri. Pagi itu, sebuah ponsel khusus berbahan murah di atas meja rotan balkon terus menyala. Layar retaknya menampilkan puluhan panggilan tak terjawab dari nomor-nomor tak dikenal, disertai pesan-pesan singkat berisi isak tangis dan permohonan ampun yang memuakan dari Ibu Ratmi dan Siska. Mereka masih mengiba, membuang harga diri mereka ke tempat sampah, berharap ada secercah belas kasihan dari darah daging yang dulu mereka anggap kotor. Nara meraih ponsel itu dengan 2 jarinya, seolah memegang barang najis. Ia membaca pesan terakhir Siska yang mengemis, meminta ditransfer uang Rp50.000 saja untuk membeli obat demam ibunya. Ironi ini terasa sangat manis. Uang 50.000 yang dulu Siska hina di grup keluarga, kini menjadi nominal yang amat dipuja layaknya penyelamat nyawa. Tanpa sedikit pun perubahan ekspresi, tanpa ada seutas penyesalan, Nara menekan tombol blokir permanen pada nomor tersebut. Keadilan yang Nara tegakkan adalah keadilan yang mutlak, dingin, terukur presisi, dan tanpa ampun. Keadilan itu telah sepenuhnya membersihkan hidupnya dari benalu dan memberikan perlindungan tak tertembus bagi keluarganya. Sang Tuan Tanah tidak akan menurunkan egonya untuk menyelamatkan iblis yang berniat mencelakai putranya. Nara melempar ponsel khusus itu ke dalam tong sampah pembakar di sudut balkon. Benda itu hangus menjadi abu. Ia berbalik, menggenggam tangan suaminya, dan berjalan anggun menuju ruang makan di mana putra mereka, Danish, tertawa ceria menyantap sarapan sehat dari koki pribadi. Pintu balkon tertutup rapat, mengunci segala bentuk jeritan dan kutukan kemiskinan jauh di aspal sana. Di atas sini, hanya ada kejayaan, kedamaian yang dibayar lunas, dan kemenangan mutlak. Lembaran baru telah dimulai, dibangun tegak di atas reruntuhan musuh yang telah dihancurkan. Kisah ini telah usai,
menyisakan ketenangan absolut di mana tidak ada satupun pengkhianat yang dibiarkan hidup bahagia di bawah bayang-bayang Sang Tuan Tanah.